record. So kita record ya. Oke. Baik, sudah di record sekarang. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang storytelling, dan sebenarnya ini teknik ini tahun 70-an sudah dijalankan ya gitu. Tapi kemudian terjadi proses perubahan karena orang inginnya direct gitu, sehingga mulai ditinggalkan dan sekarang mulai diangkat lagi. Mengapa? Karena mungkin COVID kali ya, sehingga banyak orang sekarang melakukan proses persuasif jualan lewat online, dan ada yang lewat tulisan, ada yang lewat verbal ya, bahasa verbal seperti sekarang di online dan sebagainya. Dan ketika masuk verbal, orang saat ini terlalu banyak penawaran, dan mostly penawaran itu direct, sehingga orang kadang-kadang tidak nyaman mendengarnya. Sehingga dibutuhkan strategi lain, dan storytelling menjadi kembali diangkat. Yang menarik sebenarnya, storytelling ini bukan hal baru, karena itu nature orang. Nature manusia itu bahkan sejak zaman purba, itu dalam menyebarkan ilmu menggunakan storytelling. Bahkan pergerakannya itu dari storytelling, kemudian mundur ke cave painting, yaitu lukisan di dalam gua, gitu. Yang intinya adalah storytelling, kemudian menyebar kemari. Dan menarik, semakin ke sini semakin hilang storytelling, digantikan dengan PowerPoint ya. Dan PowerPoint kan kebanyakan direct, isinya data dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari bahkan kita sering lihat, bahkan kita mungkin pernah terbiasa untuk yang bapak-bapak ya, gitu. Setiap Jumat kan Jumatan ya, gitu. Dan kadang butuh hanya beberapa menit untuk membuat kita ngantuk, gitu. Mengapa? Karena direct. Itu menarik. Dan yang menarik juga sebenarnya, storytelling ini alat ampuh bagi ibu-ibu dan terutama orang tua deh, gitu, bukan ibu-ibu, untuk bercerita pada anak tentang nasihat, gitu. Mungkin buat teman-teman yang backgroundnya hipnoterapi pasti sering menggunakan storytelling, termasuk saya juga pada anak. Kalau anak susah diatur, sambil bercerita kita masukkan data, kita masukkan tokoh, kita masukkan ide-ide dari tokoh tersebut agar sesuai dengan pesan yang mau kita masukkan, dan itulah storytelling. Dan yang menarik juga sebenarnya, storytelling ini bisa menstimulasi hormon-hormon di dalam pikiran pendengar. Ada hormon-hormon yang membuat kita semakin fokus dan membuat kita penasaran ingin mendengarkan. Itu hormon-hormon seperti hormon dopamin ya. Hormon-hormon seperti motivasi, cerita motivasi membuat kita bergerak, ingin bergerak, ke hormon endorfin. Kemudian hormon oxytocin tuh yang membuat kita empati, membangkitkan human feeling, itu ada di empati. Dan ini semua bisa dilakukan sambil cerita. Most important adalah ceritanya itu masuk ke dalam pikiran pendengar dan diresapi. Kalau kita nggak dengar, sudah selesai juga cerita. Untuk itulah dalam cerita itu tetap teknik rapport, teknik membangun kedekatan di awal menjadi strategi awal yang paling penting. Oke, kita langsung aja ya ke materi, biar nanti sambil diskusi deh. Oke, nanti yang lain tinggal nyusul sebenarnya, karena materinya sebenarnya hari ini kita bicara materi dasarnya. Kemungkinan nanti kalau teman-teman berniat gabung di MPC, Muslim Persuasion Club, kita akan bahas lebih detail tentang materinya gitu. Storytelling mulai dari mana dan sebagainya. Hari ini kita akan bahas global. Saya mudah-mudahan memberi wawasan pada Bapak Ibu. Kita mulai materinya. Oke. Baik, kita akan mulai storytelling dulu ya. Ini storytelling sekarang mulai kembali diadakan di banyak pelatihan, baik online maupun offline. Mengapa? Karena presentasi bisnis terutama sangat menjadi lebih mudah diterima ketika kita menggunakan storytelling, cerita. Walaupun terlihat sudah pada dewasa semua, tapi setiap orang suka dengan cerita. Dan memang menarik gitu. Beberapa kali saya presentasi bisnis pun menggunakan storytelling, karena storytelling itu sebenarnya membuat kita trans, kalau bahasa hipnosisnya itu. Membuat kita masuk ke dalam dunia kita, dunia internal kita, dan memastikan kita tetap berada di sana dengan cerita. Jadi kalau saat Bapak Ibu cerita nanti, kalau seorang sudah hanyut,
pertahankan dia hanya di dalam. Jangan membuat dia bangkit kembali kepada kesadaran beta. Gitu. Kesadaran di mana dia bisa mengelogikan. Karena cerita itu akan masuk dia ke alam yang kita sebut dengan trans. Trans itu kondisi pikiran, kondisi yang orang benar-benar tersugesti. Gitu. Nah, banyak orang yang storytellingnya bagus di awal, tapi dia merusak storytellingnya, akibatnya orang bangun dari trans-nya. Gitu. Nah, disitulah kunci dari storytelling. Memastikan orang berada di dalam trans yang benar. Oke, kita mau cerita sedikit. Kita mulai pelatihan kegiatan kita dengan cerita tentang Rob Walker. Rob Walker ada seorang jurnalis. Dia tes. Dia kenal banyak orang, dia tes. Dia beli barang di eBay. Barangnya kurang lebih $1. Jadi dia beli 200 barang di eBay. Yang menarik salah satu barangnya itu kepala kuda yang dia beli 99 sen. Jadi kurang dari $1. Kemudian dia undang 200 orang, 200 pencerita, 200 storyteller. Kemudian dikatakan, bisa nggak saya kasih challenge Anda? Bisa nggak Anda membuat cerita tentang barang-barang yang saya beli? Rob Walker kemudian menanti cerita mereka dan mereka mengirimkan satu-satu. Kemudian Rob Walker menaruh barangnya di cerita itu di eBay. Yang kuda itu dari $99, dia bisa jual sampai $69,95. Peningkatan yang luar biasa. Gitu. Sorry itu 629,5. Salah tulis tuh, $629. Oke. Yang menarik adalah total barang yang dia beli itu totalnya dari 200 barang $129. Dan secara total dia berhasil jual kembali totalnya 8.000 US dollar. Luar biasa. Itu peningkatan yang luar biasa. Hanya gara-gara dijual dengan melalui cerita. Dan itu menarik. Kisah dari Rob Walker yang menjadi ide para pebisnis untuk mulai belajar kembali apa itu storytelling gitu. Storytelling teknik bercerita agar orang hanyut kemudian mau membeli barang. Gitu. Itu yang menarik. Gitu. Ada satu kisah lagi. Ini kurang lebih seorang penjual jam. Jamnya anggap berjalan, kalau nggak salah jamnya merek Omega. Mal. Yang menarik dia taruh barang-barang jualan itu di bioskop. Terutama dia akan sales bila bioskopnya itu tentang film James Bond. Karena James Bond tuh jamnya ada yang mirip itu gitu. Yang menarik orang-orang pulang dari James Bond, lihat tuh, tens untuk sales-nya lebih meningkat kalau habis film James Bond. Kenapa? Ketika keluar kan dia seperti James Bond tuh, merasa diri James Bond dan dia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Karena dari kaca James Bond seakan-akan dia menjadi James Bond dan dia membeli jam seakan-akan ketika balik, well, I'm James Bond, my name is Bond, kayak gitu kan. Nah itu menarik sebenarnya, bagaimana cerita bisa memboost sebuah produk menjadi lebih mahal. Kita mungkin pernah dengar kisah ikan lohan, ikan arwana yang sebenarnya dulu itu tidak ada istimewanya. Kalau Bapak Ibu saya pernah punya teman Kalimantan, dia kecilnya ada di pedalaman gitu. Ikan arwana itu bahkan nggak dihargai sebenarnya. Ikannya ya buat masak bahkan lebih mahal ikan gurame menurut dia. Tapi dengan sebuah cerita, gitu, maka ikan arwana menjadi ikan yang mahal sekarang. Gitu. Begitu juga ikan lohan dan sebagainya. Dan indahnya orang-orang Cina membuat cerita yang membuat barang itu menjadi istimewa. Luar biasa juga, itu menarik. Dan itulah kekuatan storyteller. Kekuatan storytelling, kekuatan cerita bisa membuat produk menjadi lebih punya nilai. Seakan-akan. Karena namanya nilai di dalam bisnis itu sebenarnya antara total gift dibanding total get. Nah, total gift ini bisa berarti gift dalam pengertian nilai barang ataupun nilai image atau citra yang dilekatkan kepada barang. Jadi seakan-akan dia membeli barang yang luar biasa. Itu yang menarik dengan storytelling. Sekarang kita kisah penelitian di Princeton. Jadi ada profesor meneliti tentang Princeton, ternyata orang yang didengarkan cerita, kalau presentasi menggunakan cerita, gitu, orang lebih hanyut dalam cerita tersebut, lebih fokus, dan lebih selaras. Penelitian Princeton mengatakan bahwa barang lebih mudah terjual bila digunakan cerita.
Jadi misalnya kalau kita punya barang, anggaplah kita punya barang apa? Buku. Pak, saya jual buku, bukunya tentang A, B, C, D, E. Itu biasalah gitu jual. Tapi ketika kita buka, Pak, boleh kita cerita sedikit bagaimana buku ini terbentuk. Kisahnya bermula dari, nah, dengan itu, gitu, orang lebih hanyut dengan cerita tersebut dan mau membeli bukunya dibanding dengan dia mencerita fakta-fakta. Makanya sekarang orang mulai menghindari cerita tentang data demi data. Tapi orang mulai dengan data ini artinya apa dan apa dampaknya bagi kita, dan itu membuat kita menjadi lebih connected dengan data atau presentasi yang dia buat. Ini penelitian Princeton dan mengatakan bahwa manusia lebih hanyut, lebih mudah termasuk ke dalam dunia trans dalam internet sendiri ketika dia bercerita, ketika kita menggunakan dengan cerita. Sekarang kita bicara Mia dulu, bicara konsepnya dulu. Mengapa cerita itu membuat kita menarik? Kita tahu bahwa kita sekarang ini kayak ini, pikiran sadar bekerja. Kemudian kita nanti ketika berdialog di dalam internal, kita masuk ke dalam subconscious, ke dalam pikiran bawah sadar kita berdialog. Kalau saat kita memutuskan masalah atau langkah, biasanya kita berdialog. Ini saya harus lakukan apa ya? Berdialog, kemudian bawah sadar membuat opsi-opsi tindakan yang kita memilih. Nah, yang menarik ini adalah proses hipnosis. Proses hipnosis mungkin Bapak Ibu yang udah tahu ya. Orang dibuat rileks agar pikiran sadarnya istirahat, agar bawah sadarnya bekerja. Itu teori hipnosis. Jadi langkah pertama adalah bagaimana membuat pikiran kita fokus pada bawah sadar. Jadi pikiran sadar kita istirahat. Makanya tekniknya tarik nafas, turun, tarik nafas, turun. Mirip orang ngerokok kan? Orang ngerokok itu sebenarnya kan tarik nafasnya lebih lama, sehingga membuat rileks. Itu yang dimaksud dengan apa? Hipnosis juga begitu. Kemudian setelah di bawah sadar barulah diberikan nasihat atau sugesti di situ. Itu kunci dari apa, hipnosis. Nah, cuma dalam kehidupan sehari-hari kan nggak mungkin melakukan itu. Nggak mungkin orang suruh duduk tidur, kita mau persuasif gimana caranya, nggak mungkin dilakukan. Langkah terbaik ketika kita bercerita, itu bagian yang warna kuning, materi kemarin ya, itu adalah bagian yang menseleksi data yang masuk. Jadi data yang masuk itu kira-kira nih data ini orang cerita perlu dipikirin nggak ya gitu. Nah, cerita yang diikuti orang membuat pintu gerbang seleksi itu terbuka dan sehingga masukkan data di dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar tempatnya emosi, disitulah tempat pembuat keputusan tindakan seorang. Mau beli apa enggak, mau diikuti apa enggak, disitulah proses bawah sadarnya bekerja. Nah, cerita itu membuat apapun mungkin. Kalau saya katakan, tadi ada orang terbang, orang mengatakan tidak mungkin. Tapi kalau saya katakan, saya mau cerita sedikit. Bayangkan ada orang terbang di sana. Bayangkan aja itu sudah menembus bawah sadar. Dan kata kunci dari sebuah cerita yang bagus adalah bagaimana awal cerita dimulai dengan menembus gerbang seleksi atau disebut dengan TDS atau Transdirectional Shock. Itulah makanya dalam cerita Bapak Ibu ada orang bercerita begini, saya ingin cerita sebuah kejadian minggu lalu. Nah, kalau itu sebenarnya cerita yang agak bukan jelek, tapi cerita yang dimulai dengan sesuatu yang sulit masuk ke bawah sadar. Tapi kalau mulai dengan gini, pintu pun ditutup dengan kencang. Nah, ketika ngomong pintu-pintu ditutup kencang, orang mulai menebak, ini apa nih maksudnya gitu. Ceritanya apa gitu. Dengan ceritanya apa, pintu gerbang seleksi itu terbuka. Disitulah data kita basa-basikan. Ya, pintu pun ditutup dengan kencang. Ini adalah kejadian minggu lalu. Nah, itu membuat kita lebih mudah menembus cerita atau bawah sadar kita. Kenapa? Karena pikiran mencari-cari data. Nah, ketika mencari itu, pikiran gerbang seleksi terbuka. Oke, saya mau cerita sedikit ini manfaat storytelling ya. Pertama, jelas storytelling itu membuat orang karena dia masuk di bawah sadar, data yang lain yang biasa merusak konsentrasi itu membuat kita fokus pada cerita, akhirnya pemahaman jadi lebih bagus. Karena pemahaman lebih bagus, kita lebih mudah closing.
lebih mudah closing gitu. Yang ketiga, kalau kita cerita, misalnya anaknya masih muda cerita pada yang senior, pertama yang senior tidak merasa digurui. Yang kedua, jadi timbul kedekatan. Jadi tidak ada kesenjangan. Yang keempat, saat kita ingin menyajikan info, data, dan angka, dibangun dengan sebuah cerita lebih mudah dipahami dibanding hanya kita cerita dan data dan angka. Yang kelima, cerita itu akan membuat lebih lentur ya. Jadi nggak ada kekakuan. Begitu juga kalau kita misalnya presentasi gitu di sebuah perusahaan atau apa, biasanya untuk menjadi kakuan kita gunakan cerita. Karena cerita membuat kita lebih lentur. Yang keenam, fokus ya, fokus. Yang ketujuh, dengan cerita kita lebih mudah membangkitkan motivasi karena cerita itu membayangkan seakan-akan kita terlibat di dalam ibarat nonton film dah. Kita bisa termotivasi oleh film tersebut. Berikutnya, cerita bisa membangkitkan selling point. Jadi cara kita berpresentasi bisa membuat kita lebih unggul dibanding yang lain. Berikutnya, membangkitkan rasa suka. Nah iya, karena kalau ceritanya menarik, orang jadi suka dengan kita gitu. Yang terakhir, nyaman lah orang mendengarkan kita dengan nyaman. Itu kurang lebih sekilas materi awal untuk pemanasan. Mungkin nanti habis ini kita diskusi tentang storytelling dan manfaatnya buat bisnis seperti apa gitu. Karena mungkin Bapak Ibu yang pengalaman di bisnis mungkin sering ya melakukan itu. Terutama dalam negosiasi, presentasi, persuasi, dan sebagainya. Storytelling menjadi alat yang ampuh untuk membuat masuk ke dalam pikiran seseorang. Oke, sampai sini dulu kita diskusi deh. Ada pertanyaan nggak sampai sini tentang storytelling? Sekarang COVID ya. Bagaimana COVID disajikan? Kalau orang mengatakan COVID berbahaya karena ini. Orang udah sering. Tapi kalau cerita kemarin ada kejadian seorang anak terpaksa berpisah dengan orang tuanya. Anak itu meronta-ronta tapi ditarik petugas. Kenapa? Karena dia harus diamankan, dia harus mandiri. Anak itu menatap ibunya dengan kesedihan dan ibunya menatap anaknya. Nah, mohon maafkan ibu ya, kamu harus berusaha 14 tahun. Maafkan. Aku nggak mau kamu anak-anaknya bisa. Ini kan cerita yang mudah ya, cerita kita membangkitkan emosi, disitulah kita masukkan pesan gitu. Hati-hati dengan COVID, makanya jaga diri, jaga etika gitu. Di balik kita cerita, COVID itu berbahaya. Ini sudah nih kan malas gitu dengan cerita. Tapi dengan sebuah cerita, orang lebih tersentuh. Mengapa? Karena bawah sadar kita terlibat, emosi kita terlibat. Dan begitulah seharusnya. Walaupun kadang-kadang ceritanya membuat menakutkan sih. Itu tantangan juga orang jadi terbawa gitu. Buktinya kejadian almarhum kemarinnya Syekh Ali Jaber gitu membuat orang tersenyum juga. Karena dia membayangkan Ali Jaber, orang yang soleh dan sebagainya, dan biasanya kena COVID. Jadi ini membuat orang punya cerita sendiri di dalam memorinya, dan itu dimainkan ke dalam pikirannya dia, dan akhirnya sebagian orang mungkin mulai kuat sekarang, oh virus itu benar ya, gitu kan. Padahal sebenarnya sebelum saya Ali Jaber sudah banyak meninggal kan gitu. Tapi orang mulai yakini, oh ini benar-benar saya Ali Jaber. Walaupun dulu bukan karena COVID juga kan, COVID-nya sudah negatif. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada komen tentang storytelling? Gitu. Ini kunci ya, gitu. Dan dalam bisnis sangat berperan kalau Bapak Ibu bisa presentasi dengan bagus, menggunakan cerita menarik gitu. Tentunya dilihat waktunya ya, Pak. Kalau Bapak Ibu punya waktu yang lapang, saya kalau presentasi mau program kita biasanya saya tanya dulu, boleh butuh waktu 30 menit gitu. Assalamualaikum Pak Ari. Assalamualaikum. Ya, Pak Marudi. Ya, saya mau tanya Pak, kalau kita menjual jasa atau produk, itu kita kalau harus pakai cerita itu kita mulainya dari mana tuh Pak? Saya suka bingung tuh baca cerita orang langsung kita bikin sendiri contohnya kayak saya kan udah jelas-jelas kan jasanya pijat nih. Sedangkan orang di masa corona ini mijat kan takut. Nah, sekarang gimana buat pijat itu dibikin alur cerita sehingga orang itu tergerak untuk mijit, paling gampangnya begitulah Pak Ari. Iya. Kata kunci sama nih, menyambung pertanyaan Pak Rahmat nih. Ada kata kunci pertama adalah cari ide.
emosi apa yang mau kita bangun, itu aja kata kuncinya. Emosi apa yang kita, jadi by planning ya, jadi semua jangan dikira cerita itu orang cerita nggak ada desain di dalamnya, jelas di desain. Langkah pertama adalah bagaimana masukin gerbang seleksi. Masukin gerbang seleksi bisa macam-macam. Bisa caranya adalah seperti tadi tuh, mulai kayak misalnya Pak Barudin tadi tuh, untuk pijat. Kita mulai, misalnya mulai cerita dengan apa? Ternyata seger dan nggak masalah pijat. Mulai kata-kata itu, titik-titik gitu. Ternyata mulai cerita itu, dan orang langsung berpikir, ini maksudnya apa nih, tentang apa? Baru dia cerita, awalnya saya ragu pijat. Nah, kemudian saya berjalan dengan penuh keraguan, tapi badan sudah pegel banget. Rasanya nggak ada toleransi lagi di badan. Perlu dipijat. Karena sudah jadi kebiasaan saya. Namun bayangan corona menghantui saya. Tapi awalnya saya mulai ragu, namun ketika melihat bagaimana si pemijat menjaga protokol kesehatan, maka keraguan saya makin lama makin mereda. Dan akhirnya saya pun dipijat. Awalnya dengan keraguan, tapi saya ingin menyelesaikan masalah tubuh. Akhirnya saya pasrah lah, mau pijat, mau kena, mau enggak, insya Allah lah gitu. Dan ketika sebenarnya saya merasakan kesegaran saya. Dan ternyata nggak masalah loh pijat gitu. Selama terjaga, kalau kena mah tetap aja para relawan saya kesehatan dia kena juga. Nah itu contoh Pak cerita. Jadi mulainya tuh membuka loop gitu. Itu kata kuncinya. Nanti habis ini kita bicara teknik membuka gerbang seleksi ya. Nanti ada materi berikutnya, insya Allah. Mana yang lebih efektif untuk cerita tentang dirinya atau pengalaman untuk orang lain ketika yang paling bagus kalau tentang produk kita mulai dengan pengalaman hidup kita, kemudian pengalaman orang lain menggunakan produk kita. Itu kuncinya. Jadi pengalaman hidup kita misalnya gini, kita kembangin produk kesehatan misalnya. Kita mulai, awalnya saya bingung. Kalau saya ya, kalau bicara rehat, pertama, saya cerita orang tua saya, karena rehat itu terbentuk ketika saya gagal membantu orang tua saya kanker usus ya, sampai meninggalnya. Dan itu saya ceritakan. Gitu. Itu membuat orang menembus gerbang seleksi karena emosinya bermain kan. Gitu. Dan ketika emosi bermain, makanya kita sudah mainkan karena dia sudah berada di bawah sadar. Kata kuncinya ketika di situ, gitu, jangan kembali membangunkan kembali pikirannya naik ke kesadarannya. Maka kita pertahankan dengan cerita, pesan di situ. Di situ kuncinya. Jadi kalau kita bicara, yang paling efektif cerita dimulai dengan cerita diri sendiri. Dan dicari kesamaannya. Misalnya gini, saya pernah waktu itu berjalan di satu tempat, anggaplah kita masuk ke jalan-jalan ke pantai. Kita akan, kalau cerita offline ya, Bapak mungkin pernah tahu di pantai ya Pak, kalau kita jalan-jalan di pasirnya itu kan, terasa pasirnya masuk ke kaki kita gitu. Dan kaki kita masuk, kemudian terasa pasirnya kan gitu. Kalau kita nggak pakai sandal, apalagi Pak, pasirnya langsung menuju kaki kita. Bapak pasti tahu kan? Nah, kata-kata pasti tahu itu seakan connected tuh, membangun connecting dengan orang lain itu. Itu kata kuncinya gitu. Jadi berjalan di pasir, kena pasir, kaki terasa geli-geli, itu sudah fakta yang orang nggak nolak. Jadi kalau cerita itu jangan fakta yang butuh analisa, fakta-fakta yang memang kalau jalan di bawah kena kaki nyeket udah pasti kotor, itu fakta gitu kan gitu. Udah di pasir dapat, jadi fakta-fakta itu dipakai bahasa NLP namanya pacing. Gitu. Jadi membuat fakta-fakta yang disepakati. Jadi tetap ceritanya tentang diri sendiri gitu. Kalau kemudian kayak Mbak Arum nih, misalnya mau cerita jualan produk kita akan bisa cerita bagaimana produk ini ditemukan oleh kita, apa ide di balik itu, kemudian saya coba ke satu orang yang mengalami sakit, itu kalau jual banyak, dan sakitnya menaun, dan saya lihat keluarganya berharap terjadi kesembuhan pada dirinya. Dan dengan rasa positif, dengan doa yang kuat, saya berikan produknya sambil saya monitor perkembangan. Dan alhamdulillah, sekali, dua kali terjadi perubahan. Nah, itu namanya pengalaman. Jadi menceritakan diri, kemudian ceritakan orang lain. Itu membuat kita mudah diresapi. Oke, tanya lagi. Baik, kalau nggak ada kita lanjut materi kita.
Oke, nah sekarang saya akan cerita tentang hormon yang akan kita picu ketika cerita. Di hormon ini bagus kan. Jadi kalau kita micu cerita ini, kita cerita yang bagus akan minimal membangkitkan 3 hormon ini. Hormon dopamin, oksitosin, dan endorfin. Hormon dopamin itu misalnya gini, saya cerita ya. Satu saat saya ditelepon HRD sebuah perusahaan. Dan dia telepon saya, kemudian, "Oh Pak, mau nggak datang presentasi?" Presentasi, gitu. Kita mau ngadain training Pak. Kebetulan cukup banyak. Saya membayangkan aja. Baik. Tentukan waktunya, saya datang. Dan ketika saya datang, tentu saya senang lah, berharap proyek besar kan didapetin. Yang menarik begitu datang, kemudian saya bisa, Pak, ayo Pak masuk gitu. Iya ya. Ada berapa HRD dan berapa satu orang direktur duduk ngobrol sama saya. Pak Adi bisa lihat nggak di sebelah kita? Ada ruangan warnanya coklat, ada strip 2 itu, strip 2 warna biru di pinggiran kanannya kan gitu, dan ada logo kita di tengah. Pak Adi bisa lihat? Ya bisa lihat. Nah Pak Adi, itu ada 3 orang pemegang saham terbesar perusahaan ini. Yang menarik ini Pak, saya minta tolong Pak Adi bantu tolong presentasikan ke mereka produk Bapak. Soalnya kita sudah tahu produk Bapak bagus, tapi mereka belum yakin. Sekarang silahkan Bapak presentasikan ke mereka. Saya waktu itu, waduh, saya presentasi ke tempat pemegang saham terbesar perusahaan itu. Kamu, saya bilang kan gitu, siapin diri aja Pak. Kalau Bapak bahas, insya Allah proyek besar. Tapi ya, ini bukan tugas saya, tapi mau nggak mau kan gitu. Si ibu itu langsung bilang, udah Pak, silahkan aja Pak. Saya dengan rada-rada keringat dingin-dingin, ini apa nih, ujung-ujung saya datang di tempat yang, tapi ya mau nggak mau saya ikutilah gitu. Saya perlahan datang ke ruang coklat itu, dan itu udah strip biru 2, kemudian saya datang. Sebelum saya masuk pintu, atau ibu itu manggil saya, pagi-pagi bentar. Gitu. Saya nggak tahu apa yang dikatakan ibu ini, dia ngerti situasi apa enggak, karena itu membuat saya bingung. Tapi ibu itu mengatakan sesuatu. Nah, kalau saya nggak katakan apa yang sesuatu kan penasaran gitu ya. Apa dikatakan itu yang maksudnya, itu berarti hormon dopamin Pak. Gitu. Jadi kita penasaran akan cerita berikutnya. Itulah cerita yang benar. Itu namanya membuka loop penasaran gitu. Itu maksudnya begitu. Saudara. Cerita itu sebenarnya kalau kita ikutin orang, oh apa nih ceritanya, kata-katanya membuat kita penasaran sebenarnya. Itu maksud hormon. Jadi memancingkan rasa penasaran, rasa ingin terus mengikuti cerita. Itu cara kita bercerita. Kalau oksitosin itu bisa, Bapak Ibu bisa cerita hal-hal yang bisanya membuat kita terenyuh karena itu berhubungan dengan empati. Misalnya ya, saya ingin cerita. Ini kisah tahun 2003. Kisah tahun 2003, kita pengen banget punya anak ya. Kita udah nikah, kemudian lama nggak punya anak. Suatu saat istri saya hamil. Kita senang banget. Menariknya, istri saya menyiapkan tempat tidur, bahkan nyiapin kamar, berharap pada 2 bulan berharap ada anak yang akan dapat hadir, dan kita semua berharap. Yang menarik, ketika kita cek ke dokter agak lihat curiga saya mukanya, karena dalam perutnya tidak ada lagi denyutan nafas. Dan yang menarik adalah dokter itu bilang ke saya, Pak, ke depan karena lihat istri saya begitu ingin banget punya anak, kan terasa. Udah mengatakan, rasanya nggak ada lagi Pak. Sudah meninggal di dalam dan hari itu. Bayangkan saya harus mengatakan itu pada istri saya yang sudah berharap di rumah sudah ada kasur khusus, semua sudah ada. Dan itu membuat saya berpikir harus ngomong apa ya untuk kejadian 2003. Nah, cerita ini kan membuat kita connected ya satu sama lain. Itulah hormon oksitosin, Pak. Hormon oksitosin membuat kita empati, membuat kita ingin connected satu sama lain. Ya, ini adalah opsi. Jadi cerita kita yang bagus tuh nanti kita mau pilih emosi mana? Membangkitkan dopamin, penuh rasa penasaran, atau oksitosin yang membuat kita terjadi connecting satu sama lain, ada bonding antara kita, kemudian merasa kita
ya ingin mendengarkan, ada empati di dalam itu human ya, kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita hadir di situ gitu. Nah, kalau hormon endorfin mungkin sudah sering cerita, ini cerita motivasi lah, membuat kita bergerak, yes, lah, itu bergerak lah gitu. Nah, cerita kita yang bagus itu melakukan ini. Jadi kalau kita buat cerita, kita nanti kayak itu tuh membuat checklist. Oh, ini bagian dopamin. Oh, ini bagian oksitosin. Oh, ini bagian endorfin membuat orang termotivasi dan sebagainya. Ini yang cerita yang bagus gitu. Bisa fokus ke dopaminnya, bisa fokus ke oksitosinnya atau ke endorfin. Tinggal kita mau yang mana cerita itu. Ceritanya di list satu-satu, kemudian tandai itu. Oh, ini D, oh ini O, oh ini E gitu. Ceritanya yang bagus. Ada juga Pak cerita yang sebenarnya membangun hormon yang jelek, kortisol dan sebagainya. Orang menyebutnya kalau dopamin, oksitosin, endorfin itu angel cocktail atau koktail malaikat lah, koktail malaikat, koktail yang enak. Ada juga devil cocktail, koktail setan yang membuat orang mendengarkannya malas gitu. Contohnya misalnya tahu-tahu saya pernah dengar cerita tuh. Oh, gitu. Orang tidak, oh ini apa gitu kan, mengganggu cerita itu. Oh, inilah orang membangkitkan hormon kortisol. Hormon kortisol hormon yang membuat kita tidak nyaman ceritanya dan pengen banget cepat selesai. Kita lihat nih slide berapa lagi nih. Slide berapa? Ini hormon-hormon yang gak nyaman. Cerita terbaik tuh harus bermain di antara tiga ini. Bisa tiga-tiganya dipakai, bisa salah satu dipakai. Jadi yang kita lakukan adalah tinggal kita buat cerita, tandai satu-satu. Mana yang dopamin, mana yang oksitosin, mana endorfin. Dan tinggal kita mau cerita tentang apa. Jadi kembali cerita juga by design. Termasuk di tulisan. Tulisan itu memang lebih challenging. Mengapa? Karena tulisannya sedikit. Space-nya sedikit. Tapi tetap bisa dilakuin. Tinggal kita mau pakai hormon apa yang mau kita stimulasi di situ. Dopamin, oksitosin, ataupun endorfin. Clear? Nah, sekarang kita buat cerita. Syarat buat cerita dulu syaratnya. Satu, harus punya tujuan. Dia harus punya tujuan emosi yang kuat. Yang kedua, sesuai konteks. Sesuai konteksnya ya. Kita mau cerita apa sesuai konteks tergantung penawaran kita. Kemudian selaras dengan minat. Jadi pastikan kita paham audiens kita rata-rata bidang apa. Jadi jangan bidang yang tahu Bapak mau cerita roket gitu. Yang jelas orang jarang minat lah cerita tentang perkembangan roket hanya sebagai yang minat. Gitu. Yang keempat, VAK yang ada. VAK itu visual, auditory, kinestetik. Jadi kalau kita melihat visual, kalau kita tulisan atau berkata tuliskan, saya melihat pandangan dari mulai putih, biru, nah itu biarkan kita terstimulasi visual kita. Auditori kedengarannya, tek tek tek, duol, nah itu suara. Kinestetik berdebar-debar perasaannya, tangan terasa berkeringat. Seperti tadi saya bercerita tentang ruang pemegang saham, ada tanda biru 2, coklat, itu sengaja saya ajak supaya tercipta visualisasi gitu. Cerita yang bagus memancing visualisasi, memancing auditory, memancing kinestetik. Yang kelima, sederhana, jangan terlalu kompleks ceritanya. Kompleks apalagi tidak dimengerti, bahasanya bahasa orang khusus susah. Yang keenam, personal. Nah, tadi Mbak Adam cerita. Kalau bisa personal itu kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang mudah dipahami orang ini syarat buat cerita. Jadi saat buat cerita ini, tujuan emosi, konteks ya, selaras dengan minat, PAK yang efektif, PAK sederhana, personal. Ini langkah buat cerita. Habis ini kita latihan buat cerita ya. Misalnya kata pembuka tadi kita bicara tentang menebus gerbang seleksi itu. Story loop itu tadi seperti saya cerita membuat loop itu sebuah ruang untuk kita bisa masukkan segini kayak tadi misalnya kita buat pintu pun ditutup itu membuat loop. Ada maksudnya apa pintu tutup? Itu membuat kita ada ruang terbuka, disitulah kita isi. Kemudian banyak pause kalau mau cerita. Saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana kisah seorang ibu yang berusaha payah menghidupi 4 anak. Pause sesaat, jangan lanjut. Biarkan pikiran pendengar menebak-nebak apa yang terjadi. Tapi jangan kelamaan pause. Pause sesaat. Kemudian tadi C, fakta yang disepakati. Misalnya saya tahu, ini cerita waktu, ini nggak ada Pak Rifat itu. Saya waktu masuk ke sebuah
perusahaan mau ngisi training, lagi pada stres karyawan karena lembur ditiadakan. Jadi nggak ada kode. Kita mulai dengan kata-kata yang disepakati, istilahnya saya tahu hari ini kita sangat sedih. Saya tahu kita memberikan pendapatan kita. Sesuatu fakta yang disepakati. Keenam, tragedi. Buatlah sebuah tragedi. Ceritakan sebuah kejadian tragedi yang membuat kita berpikir. Berikutnya ini strategi ya, hal yang mengejutkan apapun itu. Nah, yang kedua, buatlah tokoh. Dalam cerita kalau nggak ada tokoh susah. Ada cerita yang salah, buat pesan yang masuk ke dalam. Jadi kalau kita mau bisnis, mau persuasi, harus ada pesan yang masuk. Pilih satu kata, misalnya ya, kita ingin bicara produk kita terkenal dengan efisien. Maka gunakan kata efisien sebagai sebuah ide dari cerita tersebut. Orang cerdas dalam membeli barang, karena efisien. Kemudian tadi bahasa PAK, buat analog marketing. Analog marketing adalah itu. Nama analog marketing itu adalah sebuah tanda, sebuah sinyal yang berbeda dari yang lain. Kalau di dalam presentasi kita gunakan suara kita yang berbeda. Misalnya gini, dan dia berpikir cerdas, cerdas karena dia membeli barang yang efisien. Nah, kata-kata itu dibuat beda agar orang paham bahwa sana kita memahami. Kemudian tutup dengan pesan persuasi terhubung. Pesan persuasi terhubung itu bisa gini. Dan kita berpikir bahwa ada banyak orang memilih barang. Ada yang barangnya mahal, berkualitas, ada yang murah, tidak berkualitas. Tapi mungkin kita sama-sama sepakati bahwa cara cerdas adalah memilih barang yang harganya efisien, tapi tetap meningkatkan kualitas. Dan kami hadir untuk itu. Gitu saya gitu. Jadi ada pesan di dalamnya. Oke, kita berhenti di sini dulu. Nanti abis ini kita latihan buat cerita. Ada pertanyaan so far untuk ini? Ini apa nih cerita? Oke. Nah Pak Barudin ceritanya bagus, membuat orang ujuk-ujuk, tapi memang harus disampaikan pada orang yang tepat. Maksudnya pasarnya tepat, gitu. Pasarnya orang yang mau mendengarkan cerita. Jadi memang itu. Yang kedua, baru saya makan. Ini bagus sebenarnya. Ini kan looping. Looping itu artinya membuat loop, membuat ruang. Gitu. Kemudian bercerita di dalamnya. Ini bagus kalau untuk orang yang di tempat di mana pasar yang tepat. Tapi misalnya kalau kita bicara di tempat, memang tantangan kalau cerita di WA ya. Kalau cerita di WA itu kan karena terlalu majemuk ya. Kita harus cari ide yang disamakan orang ini. Cerita makan malam sebenarnya bagus. Oke, ya lumayan Pak. Gak apa-apa, ini lumayan sih Pak. Pastikan orang-orangnya mau mendengar cerita. Karena tantangan di WA Group itu adalah ada orang yang begitu lihat chatnya panjang nggak dibaca Pak. Itu orangnya begitu tulisannya panjang nggak dibaca. Ada orang yang memang maunya to the point. Nah, memang itu makanya kita kalau di WA itu harus lihat karakter WA-nya seperti apa. Tapi ini bagus Pak, sebuah cerita yang mulai dari situ. Baru saja selesai makan malam itu sebuah loop gitu. Karena ujung-ujung cerita ini dimulai dengan sebuah loop. Yang kedua kita juga harus ditutup. Nah ini bagus nih. Kita harus tutup dengan pesan terselubung. Pesannya harus ada Pak. Itu kuncinya. Oke, ada pertanyaan dengan cerita ini? Dengan tadi yang sudah kita bahas tentang cerita ya, gitu. Dopamin itu juga harus penting gitu. Nah ini kayak Pak Baru harus kita cari ini emosi apa yang mau dibangun di sini. Ya, itu namanya cerita by design, cerita yang dengan desain kita mau bangkitkan emosi apa itu harus ditulis nih. Emosi misalnya penasaran, emosi misalnya tentang agar orang tenang dipijat, tidak takut dengan COVID gitu. Emosi itu harus didesain agar itu menjadi ide cerita kita. Oke, pertanyaan, Sofa, sebelum kita latihan? Oke. Hanya Yuk, Pak. Ya, silakan, Pak. Berarti kita harus paham benar customer
customer kita ya Pak, sebelum kita bikin storytelling yang nanti pas dengan yang Betul, kita Pak. ya. Betul, Pak. Yang paling sulit itu memang ketika kita ujuk-ujuk. Ya, saya pernah habis presentasi tempat A, itu by planning, kedua ujuk-ujuk kita telepon klien lama, Pak ini ada HRD kita mau ketemu, karena dekat kita langsung ke sana. Itu di perjalanan buat singkat tuh Pak. yang hadir siapa nih? Biasanya kita mulai gini, hobinya apa mereka, terus tema yang dia sukai apa gitu. Itu yang harus kita rancang Pak, agar kita nggak salah cerita gitu, karena belum tentu orang mau gitu. Kita tentu cerita olahraga, belum tentu orang itu suka olahraga gitu. Dan saya pernah cerita Messi, ada orang bengong, oh ternyata mereka nggak suka olahraga, Messi aja nggak tahu. salah cerita saya kan gitu. Jadi akibat saya jelaskan Messi siapa segala. Jadi memang data itu penting. Nah kayak di WA Pak, kalau di WA sebenarnya kita lihat dulu respon-respon orang yang rame itu dicerita apa. Itu memang menarik tuh cerita itu. Karena sekarang misalnya dulu di awal-awal cerita tentang COVID itu menarik Pak. Cerita tentang COVID kalau sekarang orang udah bosan Pak cerita COVID gitu. Orang iyalah udah COVID sudah. Mau gimana lagi? Cerita COVID harus dicari dengan angle yang lain. Sama seperti ini Pak. Kalau kita Idul Adha kan ceritanya Nabi Ismail, sembelih Nabi Ibrahim. Kalau ceritanya itu terus dia tahu jujur aja ngantuk Pak. Jadi seorang penceramah sendiri harus menarik angle-nya, saya membangun emosi apa ya gitu. Mulainya dari mana ya? Itu juga harus dipikirin tuh. Kalau ceritanya setara sebelum jujur aja itu yang buat ngantuk. Tapi siapa yang nggak tahu tinggal buka ayat dari tahun kemarin begitu kan. Yang perlu kita pikirkan kita membangun emosi apa nih. Nah, itu dibangun hubungannya dengan cerita kita. Itu penting Pak sebenarnya gitu. Kalau kita belum tahu sama sekali customer yang kita hadapi, itu apa yang mungkin pertama kali yang kita korek itu Pak? Yang bisa kalau saya kalau nggak kenal, saya cari yang umum kayak tadi jalan di pantai, jalan di pasir, itu cari umum yang kita sepakati ya. Yang hampir semua orang tahu itu Pak ya? Ya gitu Pak, gitu. Kan agak susah kita menemui orang yang belum pernah ke pantai, itu agak susah gitu kan. Gitu. Minimal pernah lah walau sekali gitu kan gitu. Jadi fakta-fakta, kalau nggak ada fakta-fakta di lapangan, fakta tentang pemerintah, tapi jangan tentang negatif dan positif, kita cerita tentang misalnya Pak Jokowi. Kalau bicara, saya lihat Pak Jokowi cukup dengan pakaian baju putih, Pak Jokowi juga baju putih kan, jadi fakta-fakta itu gitu kita angkat di situ. Jadi fakta-fakta yang kita sepakati ya. Gitu. Karena itu alat untuk membuka ruang, alat untuk membangun koneksi. Cerita itu di situ, mulai dari situ. Tuh, pertanyaan lagi. Latihan cerita itu sederhana. Kalau kita dulu, kalau saya blank, saya mulai dengan satu kata sebagai alat ungkit. Misalnya, ini sering sekali di dalam public speaking juga belajar. Yuk, kita misalnya buka cerita, kita blank, kita cari aja. Saya ingat kata rambut, mulai cerita dengan rambut. Saya mau cerita sedikit, Pak. Anggap kita blank ya. Cerita perkembangan rambut, Pak. Rambut itu hitam, Pak. Tapi konsisten hitam. Hanya ketika tahun berjalan menjadi putih. Gitu. Nah, dengan rambut yang hitam ini artinya apa, Pak? Artinya bahwa kehidupan kita memang penuh dengan kegelapan. Misalnya begitu, Pak. Cari aja connecting dengan apapun, kemudian masuk ke kata-kata. Karena gini, pikiran kita itu jangan dibiarkan blank. Semakin blank, aduh kita mau cerita blank apa gitu. Semakin blank, semakin panik, semakin ngeblok kita. Justru harusnya biarin flow. Kita mulai kata apapun, nanti ketemu idenya di jalan, Pak. Itu karena mengkoneksi satu barang itu bisa koneksi sifatnya, bisa koneksi manfaatnya, bisa koneksi apapun gitu. Saya teringat ketika ini masuk dalam creative thinking nih, ketika Hong Kong mau dikembalikan ke Cina 97. Orang-orang sudah bingung, dia pikir mau kasih souvenir apa ya gitu. Kemudian diambillah pemimpal lah di antara panitia, ketemulah kata kura-kura. Nah, kura-kura kemudian ditarik dari usianya, dari apanya, dari usianya, kura-kura itu ternyata paling lama menjadi mereka. Dan itu makhluk beruntung. Sehingga souvenirnya ada fortune teller.
fortune cookies tuh ya. Cina itu suka ada kue fortune, kalau dipecahin kemudian nanti ada kata-kata motivasi lah gitu apa. Dan tuh orang-orang suka gitu. Idenya dari kura-kura. Dari kura kan hubungan. Kura-kura tuh menjadi leverage alat ungkit pemikiran, alat ungkit kata. Gitu. Ketika kita mengatakan sesuatu, sebenarnya berpikir memikirkan sesuatu. Oke, tanya lagi? Baik, latihan yuk. Latihan. Sekarang kita mulai satu latihan aja. Misalnya, pilih satu ide, satu kata yang ada di ruangan di yang kita tahu. Mau mulai dengan rambut, mau mulai dengan sepatu, mau mulai dengan apa. Kemudian hubungkan dengan presentasi yang mau kita berikan. Misalnya, kita memulai dengan apa? Dengan sepatu. Pak Barudin misalnya nih, pemijat mulai dengan sepatu. Baik, saya akan ceritakan sepatu. Sepatu yang bagus adalah ketika pas, kaki kita masuk pas, tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar. Gitu. Warnanya pas, ketika digerakkan kaki tidak sakit, dan kita bisa berjalan dengan nyaman. Dan itulah yang mau saya bangun dengan teknik pijat saya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu kencang, tapi pas. Kenapa? Karena aliran darah itu mudah dialirkan kalau cara gigitnya pas. Nah, itu cerita tentang sepatu ya. Jadi dari satu kata kita bisa tarik kemana-mana dan linkkan dengan produk kita. Bisa? Oke, silakan cari katanya. 5 menit ya. Tuh. Bebas saja, bebas. Bebas saja ide. Ceritakan tentang apapun. Kalau mau cerita lebih tragis boleh juga. Lebih traumatik boleh juga. Silakan. Saya. Ya, gimana Pak Wenar? Cerita ondel-ondel kemarin itu saya lihat. Ondel-ondel ternyata itu dalamnya itu orang. Yang kesian itu ada teman saya penglihatannya kurang. Jadi dibilang tuh ondel-ondel itu nggak segede gitu. Akhirnya saya bilang bahwa itu ondel-ondel memang di dalam orang. Jangan-jangan di dalamnya itu disembari makan. Saya bilang. Dia bilang, apa iya? Katanya. Iya, saya bilang. Itu Pak Barudin tuh punya kelakuannya itu. Apa-apa kalau saya jelasin dia nggak mau terima, ngelawan dulu tuh orang sama saya. Nah itu ceritanya sementara. Oke, nah itu ondel-ondel bisa cerita itu. Bahkan dari ondel-ondel Pak Wenar bisa cerita menasihati orang. Dan itu indahnya kalau ibu-ibu cerita ke anak begitu juga sebenarnya. Gitu. Ceritakan tentang ondel, ceritakan apa, tapi ada pesan moral di situ dan pesan moral itu masuk. Karena anak-anak ketika ajarkan ondel-ondel dia membayangkan ondel-ondel kan, apalagi dia visualisasi gambarnya besar gitu. Kemudian di dalamnya ada pesan dan tidak sadar pesannya masuk. Itu indahnya cerita sebelum tidur, Pak. Kalau makanya belum ada lagi cerita Nyolong Timun tuh sampai hari ini masih legend loh. Saya nggak ngerti bagaimana cerita itu bisa legend, tapi sebenarnya udah berhenti loh di generasi sekarang, apalagi saya udah jarang dengar ibu-ibu cerita pada anak. Karena referensi anak sekarang tentang cerita dongeng sebelum tidur sangat sedikit, berbeda dengan waktu saya kecil gitu. Dongengnya banyak, di sini sangat sedikit dongengnya. Dan dongeng itu adalah cara strategi tercerdas memasukkan nasihat di dalamnya. Karena anak tidak merasa tidak dinasihati seperti yang dilakukan oleh Pak Wenar tadi, ondel-ondel. Ada cerita gitu. Nah, tinggal cara berceritanya. Kalau cara bercerita gaya humor, gaya apa, tinggal kembali ke cara berceritanya. Itu yang menarik. Pak Ari, ya. Izin nanya lagi nih soal cerita. Ya. Ini sebetulnya nih kalau saya ketemu Pak Wenar jadi gregetan sih sebenarnya. Dia kan awasnya kalau ketemu ya. Ini saya mau nanya nih, kalau cerita itu khususnya itu khususnya berkenaan dengan kita jual produk atau jasa, itu sebetulnya lebih bagus kita lewat teks atau bikin kayak video atau audio. Sedangkan kan kalau iklan cerita itu kan rata-rata panjang, sedangkan kalau dalam bentuk tulisan itu kan memang lebih pendek gitu loh Pak Ari. Itu lebih efektif mana? Terus yang kedua, nah bagaimana ketika kita mau menceritakan satu produk tapi dikaitkan dengan momen, itu kan bingung Pak saya. Ketemu kalau pakai momen, umpamanya kalau COVID udah nggak menarik, ya kan? Nah terus gimana kita bisa ini mengkait-kaitkan antara momen yang lagi tren, contohnya kita anggap aja Hari Kartini nih misalkan.
kita mau kaitkan dengan jual jasa sabun cuci piring misalnya. Nah itu gimana? Kalau mau mijit kan malah makin kagak nyambung masalahnya kan gitu. Tapi kita pengen momennya dapet, tapi kita bisa iklan gitu loh Pak. Ya, makasih Pak Ari. Ya. Ini nggak cuci piring. Justru tantangannya Pak Barudin, itu kalau kita latihan sering ya, ini kalau pelatihan online, kita sudah dihubungkan kalau teman-teman suka kadang-kadang suka kasih tantangan. Ada tantangan istilah gini, apa hubungan? Jadi main teka-teki apa hubungannya. Kadang-kadang namanya di pelatihan kan ada nyeleneh, Pak. Apa hubungannya celana dalam dengan roket ulak-alik gitu. Orang sebenarnya itu cara kita menghubungkan, Pak. Cara menghubungkan bisa macam-macam, Pak. Dari manfaatnya, dari idenya, dari katanya. Kayak tadi Kartini dengan apa? Pijet jelas berhubungan. Kartini dengan cuci piring jelas berhubungan. Karena Kartini kan wanita. Gitu. Dicari aja Pak hubungannya. Sedikit maksa nggak apa-apa. Gitu. Tapi karena memang orang connecting sekarang gini, saya kemarin cerita ya. Apa hubungannya teh dengan keluarga? Sariwangi kan maksain itu. Teh, orang nongkrong, keluarga nongkrong dikasih teh. Minum teh di kehangatan keluarga. Itu namanya maksain. Tapi nggak mau bisa masuk gitu. Orang mengerti aja gitu teh. Apa hubungannya rokok dengan rame-rame gitu kan? Rokok dengan koboi. Ya dihubung-hubungin sama dia gitu. Rokok Malioboro itu rokok dengan koboi. Jadi orang ngerokoknya sangat paksa-paksain aja dihubung-hubungkan. Gitu. Iya gitu dihubung-hubungkan. Itu indahnya cerita Pak. Seakan-akan semua terhubung gitu. Marlboro itu kan rokok maco gitu kan gitu. Dan saya belajarlah dari rokok karena rokok itu indah Pak. Indah maksudnya gini, rokok itu tidak boleh ada rokoknya Pak. Jadi kreativitasnya harus jalan. Mencari ide, mencari tema yang ngeling gitu. Saya nggak jarum hubungannya apa. Kalau rokok yang rame-rame itu di Samsu, itu rokok-rokok yang menurut saya cerdas menurut saya. Karena dia butuh ide untuk mencari connecting satu barang dengan dan nggak boleh ada rokoknya Pak, itu peraturan, nggak boleh ngeliatin orang ngerokok, nggak boleh. Maka yang ditampilkan adalah profilnya. Nah, tiap orang membuat profil macam-macam. Kayak Pak Barudin, apapun bisa dihubungin Pak, apapun bisa dihubungin. Kalau latihan dulu waktu latihan public speaking tuh, kita suruh buat kata-katanya bukan dari kita Pak, tugas kita ngehubungin. Katakan kita suruh kasih 10 kata. Ngehubungin, kadang-kadang nggak berhubungan Pak, kadang kacang lah, kadang apa. Ayo coba buat presentasi, ini langkahnya seperti itu Pak. Jadi kalau mencari hubungan begitu. Sekarang nyambung pertanyaan kedua, mana yang lebih pas? Jujur Pak, yang lebih pas adalah Bapak membuat cerita verbal, karena verbal itu terasa. Mengapa? Karena tulisan, sering sekali tulisan kita orang lagi baca terinterupsi oleh tulisan baru di WA terutama. Jadi yang bagus adalah Pak Barudin buat video dan ceritakan sebuah cerita. Dan sekarang trennya begitu juga kan, orang-orang sekarang sudah buat iklan, tapi buat iklan yang sangat pendek Pak. Pernah lihat iklan sabun cuci, ada anak datang cium tangan ibunya, tapi cium tangannya anak itu nggak mau lepas karena saking wanginya. Tapi nggak disebutin saking wanginya di situ. Anaknya terus anaknya senang, tangan ibunya nggak mau lepas. Itu iklan 30 detik itu menarik Pak, meningkatkan omset tuh. Kenapa? Karena orang lihat ibunya aja tangannya, mah pergi mah. Itu iklannya gini, ibu lagi cuci, anak datang, mah pergi ya, iya cium tangan. Anaknya nggak mau lepas cium, deh udah, anaknya cium tangan. Itu luar biasa menurut saya. Baru tagline-nya kan, paling wangi dan sebagainya gitu. Dia nggak bicara bersih Pak, dia hanya bicara wangi loh. Dan itu tentang positioning, dan itu marketing Pak gitu. Artinya si orang itu memikirkan sendiri apa arti iklan ini ya. Oh ini anak ini wangi gitu. Dan itu menarik sebenarnya. Jadi kalau kita mau buat iklan, carilah kreativitas seperti orang itu, pendek, sederhana, tapi menyentuh sisi agar orang itu cek. Mungkin bisa belajar dari iklannya asuransi yang dari orang Thailand ya. Oh itu cakep banget tuh iklan Thailand. Menyentuh sisi emosi, menyentuh sisi oksitosin tadi, karena orang terjadi empati gitu. Kemudian orang mau mengambil asuransi tersebut. Jadi kalau bicara tentang verbal, lebih efektif verbal. Tapi kalau ruangnya hanya tulisan, ya gunakanlah tulisan.
walaupun kalau bisa tidak terlalu. Mau Sebenarnya tanya, Pak, gini, boleh? halo? Sebenarnya gini, tulisan itu bukan tentang panjang dan pendek. Tulisan itu tentang menarik apa enggak tulisannya. Kalau menarik, orang mau terus sampai selesai. Kalau di awal sudah nggak menarik, orang berhenti tuh. Gitu. Tantangan membuat cerita dengan tulisan adalah bagaimana membuat itu menarik. Ya, baru gimana? Iya, tentang video atau tulisan teks gitu ya, Pak ya. Kalau di video itu bagusnya bentuknya motion pictures gitu atau dia ngomong monolog bercerita dengan verbal. Kalau tadi kan yang iklan sabun cuci itu dengan kan cerita alur dengan apa sih acting ya, ada talentnya gitu. Atau kita ngomong-ngomong bercerita tentang sebuah kisah yang lebih efektif itu yang mana, Pak? Jelas yang Kasih, lebih Pak. Oke. Jelas yang lebih efektif itu yang coba kan nggak mungkin kita melakukan itu ya gitu. Jadi kalau Mbak Arum bisa membuat cerita dengan monolog nggak jadi masalah. Permainan kata, permainan nada itu menarik di situ gitu. Ini mirip dengan presentasi Mbak Arum mau presentasi seperti itu. Jadi mainkan nada, mainkan PAK, mainkan itu di situ. Kalau saya bicara mana lebih pas video monolog atau tulisan atau dengan video gerak jelasnya lebih yang pertama ya. Video monolog itu yang kedua, baru tulisan. Karena menariknya orang dengan kata-kata itu orang pertama santai, kemudian memastikan pikirannya mengikuti alur kita cerita gitu. Itu penting. Jadi Pak Rifai ya. Ya, lebih. Makasih. Gitu. Ini Pak Rifai, tulisannya itu lebih pada data. Ini kalau cerita begini, itu ini Pak, kaku. Gitu. Ini mirip dengan baca koran. Ini kalau PHK lebih, kalau kita mulainya bisa dengan sebuah cerita tragis. Siapa misalnya si A, pulang dengan bingung mau berkata apa. Hari itu perusahaannya memecat dirinya. Sementara di rumah ada istrinya dan 3 anak yang menanti. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan kondisi perusahaan. Nah, saya gitu kan. Kemudian baru bawahnya baru cerita. Tapi ada 20 juta orang PHK. Data COVID belum juga usai. Jadi mulainya gitu Pak. Jadi harus mulai sebuah cerita. Kalau sebuah berita, kembali kita akan disamakan dengan cerita dan orang cenderung kaku memahami sebuah berita ya. Kalau cerita kita mulai dengan cerita. Jadi usahakan sebuah cerita, di dalam cerita ada tokoh. Itu kata penting tokoh ya. Tokohnya siapa gitu. Itu penting karena kalau nggak ada tokoh kita kehilangan subjek. Tokoh itu harus penting. Ada tokoh. Biasa seperti film kan, ada musuh, ada jagoan gitu. Jadi ada tokoh ya di situ. Itu harus ada tokoh gitu yang harus dimainkan dalam sebuah cerita. Walaupun ceritanya pendek. Oke, clear. Ada pertanyaan lain? Ya, kita lanjut sedikit. Saya mau tadi kita lupa dia tokoh ya, alur cerita selaras lagi. Nah, kata penting dari cerita adalah kembali ini tokoh tadi tokoh itu yang membuat cerita itu hidup gitu. Dengan tokoh kita akan mengikuti karena tokoh itu bisa saja adalah sebuah alat untuk memudahkan orang memahami, kalau dalam konteks persuasif ya, memudahkan orang memahami bagaimana produk ini digunakan oleh tokoh tersebut atau digunakan oleh tokoh itu baik digunakan untuk dirinya atau digunakan untuk menolong orang. Itulah fungsi dari tokoh gitu. Kemudian ceritanya selaras, nah ini penting gitu. Cerita ini selaras. Gitu. Milton Erickson, seorang hipnoterapis yang terkenal, dia selalu menggunakan cerita yang selaras tapi punya makna. Misalnya dia cerita tentang anggaran kita menolong ibu wanita yang stres nggak mau keluar. Kemudian apa yang dia lakukan? Wanita itu ditugaskan tiap hari nyiramin
anggrek yang diberikan oleh dia. Tiap hari nyalangin anggrek dan melihat bagaimana anggrek itu tumbuh dan berkembang. 1, 2, 3, 4, hari kelimanya melihat daftar gitu kan. Hari kelima datang, boleh tahu cerita apa yang terjadi dengan anggrek itu. Dan apa yang ibu rasakan ketika air ini menetes masuk ke dalam rongga-rongga anggrek tersebut. Dan apa hubungannya anggrek ini dengan cerita, dengan kondisi air. Ini juga bagian cerita. Kita juga bisa cerita. Jadi dalam bercerita, kita pastikan cerita kita selaras dengan pesan yang mau kita masuk. Yang ke berikutnya, masukkan pesan perlahan-lahan. Makanya ketika kita ingin merancang sebuah presentasi, harus ada satu isu dari kata kita yang mau, dari produk kita yang mau kita bangun. Isunya apa? Pernah lihat ikan LG kan? LG AC gitu. Dia isunya adalah efisiensi. Maka kata efisiensi menjadi isu besar di dalam ceritanya gitu. Nah, dengan kata lain, saat kita nanti membuat cerita, pastikan ada emosi atau isu yang mau kita angkat. Dan isu itu menjadi ide presentasi kita. Nah, kayak dari Parifa ini, isunya sebenarnya kan pentingnya digital marketing ya di dalam bisnis di era COVID. Nah, ini tadi bisa dengan sebuah cerita. Misalnya tadi siapa Pak Ahmad ini PHK, kemudian Pak Ahmad pikir bagaimana ya menembus pasar dalam kondisi di mana orang tidak bisa bertemu, ragu dalam memulai gitu. Sementara kita tidak punya modal besar. Kemudian mulai cerita kan, nah kembali tokohnya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad berpikir ada nggak caranya ya, bisnis tetap di rumah, tapi tetap bisa menghasilkan uang lebih banyak sehingga bisa menggantikan gaji yang dia terima jika dia PHK. Disitulah dia mulai berpikir mungkin digital marketing adalah jawaban. Dan Pak Ahmad mulai bercerita. Nah gitu, itu masih gitu. Kita mulai dengan cerita. Kalau direct itu agak sering sih direct. Jadi iklan yang bagus memang dengan penuh cerita. Bahkan beberapa orang hanya cerita testimoni saja. Jadi ada iklan produk gitu. Sederhana ceritanya, testimoni. Anda ingin seperti mereka, join us. Gitu. Itu juga cerita. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, yuk kita mulai cerita. Pikirkan satu produk, satu kata, satu produk gitu. Kemudian kembangkan menjadi sebuah cerita yang terhubung dengan pesan dari produk kita, apapun itu. Nanti kita gantian, kita review sini. Buatlah cerita, mulai dengan produk, program apapun gitu. Kalau bingung buat cerita ya, bisa mulai dari kelas, juga apapun gitu. Dan pastikan cerita awal, langkah awal, tembus dulu gerbang seleksi. Baik dengan apapun, dengan cara tadi story loop, atau membuat tragedi, atau membuat misalnya data. Tahukah Anda? 3 dari 1 laki-laki gitu, selingkuh. Nah, itu pernah kejadian itu itu ya, karena surveinya digandoli ya, susah juga rata-rata itu ya, itu maksudnya gitu. Jadi satu yang shocking, sesuatu yang membuat orang mau oh ya, nah gitu itu membuat orang mau cerita, baru bercerita. Silahkan buat cerita, kita akan 5 menit, nanti siapa yang mau presentasi boleh. Buat aja 5 menit, silahkan buat cerita pendek aja. Cerita pendek mulai dari produk atau apapun. Yang penting langkah pertama buat cerita adalah tembus gerbang seleksi. Tembusnya tadi membuat story loop itu, membuat shocking, membuat apapun itu, membuat orang berpikir dan mau mengikuti cerita kita. Karena kata kuncinya di situ. Kalau gagal di awal, percuma buat tulisan panjang. Karena gagal di awal, orang malas ngikutin, Mbak. Gitu. Jadi langkah pertama adalah membuat orang shock dulu atau mau penasaran, baru kita bercerita. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu mau cerita menggunakan tadi hormon-hormon yang mau dibangun. Mau dopamin, mau endorfin, mau apapun itu. Dan harus ada persuasif untuk mengarah pada produk kita. Bentuknya apa gitu. Nah, itu dibuat secara halus. Oke, silakan aja. 5 menit. Endorfin itu apa ya? Endorfin itu kita yang bikin orang lain ngapain? Semangat, Mbak. Semangat mau melakukan itu, seperti endorfin itu motivasi tuh. Kita dengan ini kita bisa kayak gitu-gitu lah itu endorfin. Dopamin tadi ngerti ya?
Dopamin itu membuat penasaran, curious, mau melanjutkan. Oksitosin membuat timbul, Oksitosin buat orang lain terkonek dan empati timbul. Terjadilah empati dan terhadap empati. cerita kita. Endorfin itu membuat semangat tuh para motivator tuh sering melakukan itu, endorfin. Clear? Yuk. Thank you, Pak. Buat 5 menit 5 menit cukup lah ya gitu. Instruksi Pak Ari, boleh usul nggak? Boleh. Saya kayaknya kalau nulis di Zoom ini kan agak sulit. Saya pakai cerita ini aja, Nggak verbal apa-apa. aja. Cerita aja, cerita pakai mulut aja, pakai mulut. verbal aja, verbal. Ini kan contoh Pak, bukan sungguhan, contoh lah ya. Iya. Ya nantilah. Saya siapin Oke. dulu. Siapin dulu ya. Siapin 5 menit ya. Oke, silakan. Boleh, Coach. Udah dapat. Oh, dapat. Assalamualaikum. Nah, kemarin kebetulan lagi ke rumah Pak Barudin, diminta tolong ditantangin gitu ya. Abah bisa nggak bikinin copywriting atau iklan buat produk saya? Nah, coba. Tadi saya pas itu baru dapat tuh. Jadi gini, Pak Barudin, monitor. Monitor. Iya, jadi gini. Oke. Awalnya banyak yang ragu kalau mau makan atau minum di rumah saya. Bahkan pakai sendok aja mereka ragu. Mungkin di tempat tunanetra lain juga begitu. Tapi setelah mereka tahu kalau saya cuci piringnya pakai ini, peralatan makannya pakai ini, mereka sudah nggak ragu lagi. Max membersihkan dengan efektif dan cepat. Gitu. Lemak. Kalau di lebih tragis sebenarnya kalau waktunya tergantung waktunya sih kata buat. Iya. Dibuat lebih misalnya waktu saya begini, saya nggak ngerti pakai apa nih, ya kayak gitu tuh. Makanya tadi saya setuju dengan Pak Baru itu sebenarnya. Kalau mau di WA itu kalau bisa pakai suara. Kalau tulisan itu terlalu sedikit ruangnya. Saya kepikiran justru bikinin videonya, Coach. Nah, videonya video slide gitu ya. Nanti Pak Barudin nggak usah repot-repot, tinggal kasih aja, taruh di meja aja gitu, ceprek gitu kan. Iya. Apa nih Pak? Enggak, ini buat saya cuci piring gitu, udah selesai. Iya, bisa itu bisa. Yang paling penting sebenarnya tadi kenapa kita mulai cerita itu karena menembus gerbang seleksi. Itu kuncinya. Jadi karena gerbang seleksi itu kata kunci ya. Karena itu gagal di situ gagal. Jadi misalnya tadi yang kata Pak Ren tentang Pak Ren membuka dengan loop. Teman-teman pencerita rata-rata dengan loop. Artinya mulai cerita itu di tengah kasar gitu. Biasa kan kalau cerita, ini anak ini tabrakan, kemudian terjadi tabrakan bunyi jeger. Jegernya di depan, jeger. Nah, anak itu pun terpental kejiwa kan. Ketika jeger itu kan membuat orang penasaran tuh. Jeger apa tuh? Nah itu membuat pikiran mencari data. Ya apa sih hubungan cerita itu? Dari situlah membuat kata kuncinya yang mau kita lepaskan itu lagi fokus apa enggak. Gitu. Memang makanya presentasi offline lebih menarik karena kita bisa lihat gesture audiens gitu. Di sini kan nggak bisa lihat gesture audiens. Ada yang lagi makan sambil ngemil dan sebagainya, ya nggak konsen dia, nggak bisa ngikutin cerita gitu kan. Kalau di offline kan kelihatan sebenarnya. Makanya kalau teman-teman bilang kok hypnotic selling, hypnotic nggak jalan, bukan nggak jalan. Kalau di dalam hypnotic writing juga fokus dengan apa yang kita tuliskan, bisa aja dia lagi ngapain. Nah, kata kuncinya adalah sistem, makanya sering teman-teman bilang ini sistem M16 dan M16 nembak kemana-mana, tapi dapat minimal dari 200 orang di WA ada 10%, 20% lagi fokus, itu udah bagus. Kalau kita berharap langsung 200-200-nya, karena belum tentu kondisi orang lagi fokus di sini. Kalau ada boleh, kita sambil diskusi. The power of Pak Ari, thank you. Ya. Ini Pak, kalau misalnya kita udah bisa masuk nih, terus mereka terpana apa gitu, terus nah terpana tuh trans akhirnya
Iya, tapi karena melihat wajah-wajah trans gitu, itu kadang kita stok di diri sendiri gitu. Jadi yang tadinya disampaikan di kalau misalnya kita ngikutin hal itu terus kemudian yang kedua nih sekarang, yang kedua misalnya kita sampai kriteria yang kita sampaikan gitu. Nah kita baliknya lagi biar dapat Wajahnya mana? referensinya gitu. Asik. Nggak ada. Maaf. Yang kedua apa? Potong-potong. Yang kedua tuh misalnya kebalikannya, kita udah coba cerita. Nah ternyata ceritanya ini mungkin audiensnya gitu. Nah, kita nggak dapet trendnya kan, kita mau balik lagi ke trendnya itu biar kita bisa tahu mau kita tuju gimana. Yang pertama kalau udah yang pertama latihan ya Bu, karena harusnya ketika orang udah trans kita menjadi penguasa. Tanda kutip. Kalau orang sudah trans itu sebenarnya kita yang bisa ngarahin gitu. Kalau trans kemudian kita ikut trans juga ngeri juga. Wah, kok terpengaruh ya kita. Nah, itu enggak, itu butuh latihan Bu sebenarnya. Itu latihan. Kembali ini latihannya gitu. Justru yang sering kejadian yang nomor 2. Nomor 2 kita sudah cerita bagaimanapun orang nggak ada reaksi dan itu challenge. Gitu. Kita kalau nggak ada reaksi bisa bilang gini, wah nggak lucu ya Pak, atau kayaknya saya belum menangkap ini nih, boleh tahu ada sesuatu nggak kayak gitu. Jadi cairkan dulu suasana gitu. Makanya di training itu terutama kalau saya masuk ke perusahaan baru ya, kalau mau presentasi biasanya datang lebih dulu. Kenapa datang lebih dulu? Biasanya kenali ruangan, ada orang datang kita salaman dulu, kita perkenalkan kita dulu siapa, mengapa, agar kita tidak lagi menjadi orang asing di antara mereka. Yang membuat kita suka grogi itu karena kita terasa asing di lingkungan baru. Makanya kalau kita ngadain pelatihan company training, saya lebih suka datang duluan. Pelatihan jam 8, jam 9, jam 8 udah datang saya. Ngobrol sama HR, ngobrol sama peserta, ngobrol itu dulu diskusi gitu. Itu yang bagus karena kita menjadi lebih cair dibanding mereka gitu. Nah dari situ kemudian kita jadi santai. Ya kayak kita ngomong sama teman lah. Kayak kemudian kita cerita nggak lucu, kita nggak lucu ya gitu. Kita akan bicara gitu biasa aja kan gitu. Dan jadi kalau trans nggak ada, artinya kita harus cari ide, kita tanyain balik gitu. Boleh tahu Pak, tampaknya belum fokus nih, apa yang terjadi. Jadi kita justru malah santai. Membanding ke trans menjadi lebih mudah, karena kita menjadi tune in terhadap apa yang audiens katakan, apa yang terjadi pada audiens. Karena beberapa kali kejadian tuh, kita nih terutama di perusahaan ya, sering sekali kita dipanggil perusahaan, sebenarnya kasus mereka nggak butuh kita, tanda kutip maksud para peserta tahu solusinya bukan training gitu, misalnya gitu. Solusinya ada yang lain karena masalah itu di perusahaan. Kalau itu terjadi, jadilah teman Bu, jadilah teman. Maka kita setelah cerita banyak gitu nggak masuk, rasanya kita perlu diskusi lebih ulang. Boleh tahu Pak apa yang terjadi? Nah dari situ kita makanya dibutuhkan fleksibilitas Bu. Kata kuncinya tadi dapetin temanya, tapi cara delivery temanya kalau terjadi sesuatu, maka kita butuh fleksibilitas dalam mengubah gitu. Misalnya kita tahu temanya adalah tentang, saya ingat banget sih waktu di beberapa perusahaan lagi stres misalnya tentang sistem. Jadi gini, ada sales yang sebenarnya dia dikejar-kejar target, tapi perusahaan itu supply barangnya terganggu. Jadi kasarnya salesnya ngomong gini, mau apapun yang terjadi, saya nggak berani jualan, Pak. Karena kalau telat, saya dimaki-maki customer gitu. Itu ya. Sementara manajemen mendatangkan kita untuk melatih teknik skill training salesnya. Yang sebenarnya bukan masalah bukan itu gitu. Makanya lakukan apapun yang kita katakan, si audiens sudah nolak. Gitu. Mau presentasi apapun audiens sudah nolak. Maka yang kita lakukan adalah duduk bareng, jadilah teman bagi mereka. Gitu. Itu kalau di kita ada. Nah, yang menarik waktu saya ada sebuah perusahaan obat. Perusahaan obat ini rata-rata pastor. Bayangin saya datang mereka, pastor itu mereka menyebutnya teknik NLP hipnosis itu kuasa gelap. Jadi waktu saya mau presentasi, para
senior salesnya ingin pelatihan selling with NLP, saya harus presentasi di orang yang a priori dengan NLP, disebut kata NLP sendiri udah a priori, maka saya tidak bicara NLP di situ. Saya cerita tentang berpikir, maka kita mulai cerita. Saya waktu itu saya cerita tentang bagaimana stresnya seseorang. Jadi mulai dengan cerita yang agak tragis sampai menuju bunuh diri. Dan ketika dia berpikir ulang tentang itu, terjadi kesadaran bisa gitu. Kemudian mereka memahami bahwa disitulah pentingnya orang berpikir. Jadi saya bicara berpikir. Sama sekali Kak menyebutin kata NLP, hipnosis dan sebagainya. Saya berbicara tentang berpikir. Nah ini makanya perlunya ide, perlunya data. Kalau kita nggak tahu data, kita ditolak bukan karena kita nggak bagus, tapi topiknya yang nggak menarik bagi dia. Itu kata kuncinya situ. Oke, ini Pak Rifai. Nah, ini boleh Pak Rifai boleh nih, Cooper dikasih ini dan sebagainya. Itu boleh pengalaman cerita. Kalau ruangnya luas, mainkan tadi hormon dopamin, endorfin, dan oksitosin. Kan ruangnya luas. Oksitosin biasanya berhubungan dengan empati. Dopamin itu penasaran. Nah itu penasaran suka dimainkan dengan sini. Oke, silakan buat kalau ada yang siap boleh di-sharing tentang storytelling. Ada cerita, ada yang pernah dengar teknik nested loop nggak? Cerita berantai. Ini nested loop suka dipakai di hipnosis. Orang-orang membawa dari trans 1 ke trans 2, kemudian ditutup dan ujung-ujungnya dompet hilang. Gitu. itu cerita, namanya cerita berantai. Saya cerita di sini sambil teman Bapak Ibu ngerjainnya. Cerita berantai itu sebenarnya gini ya. Ini sebenarnya dipakai juga di dalam training for trainers kalau orang ingin masukkan sesuatu gitu. Misalnya dia cerita gini. Ada ibu punya 3 anak. Gitu. Yang satu anaknya kerja sebagai seorang kuli bangunan. Gitu. Kuli bangunan dan sering sekali dia berhadapan dengan alat-alat berat. Dan suatu saat ada kejadian alat berat membuat punggungnya terkilir. Jadi waktu itu dia angkat berat dengan barang yang berat, dengan gerakan yang agak menyamping, sehingga membuat gerakan ini mengingatkan dia pada cerita adiknya. Adiknya adalah penjual ini. Nah ini jadi gerak alat berat tadi belum selesai ya. Kemudian buat lagi gerak adiknya. Nanti adiknya sini kemudian gerak lagi. Kemudian ditutup cerita 3, cerita 2, cerita 1. Yang kita tidak tahu ada di dalam cerita itu ada pesan-pesan moral, pesan-pesan nilai yang kita nggak ngerti. Nah, di dalam teknik trans cuma saya nggak mau pakai, belum pernah praktekin ya, karena dulu sama hipnosis mungkin teman-teman nggak kenal Pak Awiswandi. Pak Awiswandi suka praktekin itu. Gimana caranya ngambil dompet orang. Jadi antar peserta maksudnya kan gitu, sama peserta atau kita bercerita tuh buka loop, toto itu sambil cerita kita dompetnya ada Pak. Kemudian kita terus lagi cerita. Jadi cerita misalnya tadi alat berat segala suatu saat yang angkat alat dengan posisi yang miring. Oke, kita boleh tahu sebelum cerita dompetnya ada Pak. Karena orang saling ceritanya penasaran dengan cerita berikutnya, dia nggak salah nyariin dompet. Di situ cerita nested loop, rantai demi rantai. Nanti kita kapan kalau mau cerita yang lebih advance lah. Kita bicara yang dasar dulu. Maksudnya cerita begini kadang-kadang di dalam kehidupan kita, dopamin itu tadi rasa penasaran itu dimanfaatkan orang. Jadi kita penasaran akan next move, akan move berikutnya, karena pikiran fokus pada rasa penasaran, di tengahnya itu tidak tahu kita dimasukin data. Nah ini juga bisa positif, selalu negatif. Di dalam kehidupan cerita anak-anak, di cerita anak-anak biasanya kita gunakan loop demi loop, di dalamnya ada nasihat. Jadi anak kemudian ceritanya ditutup. Jadi ketika cerita ditutup seakan-akan tidak ada kejadian apapun. Tapi sebenarnya di baliknya itu ada sebuah pesan-pesan yang dimasukin di situ.
Ya Pak Ari, saya Ya. coba cari Lanjut ya. soal cerita. Kayaknya kalau memang keliru pasti keliru nih caranya. Karena saya Kenapa meramalkan saja? jadi gini, nanti tahun dirapin, Ya. cek tutur katanya. Waktu ternyata sudah jam 7 malam. Saya harus segera pulang karena jarak panggilan tempat saya mijit terlalu jauh. Saya mijit di daerah Rawapanjang, sedangkan jam 8 malam saya harus sampai di rumah. Akhirnya saya orderlah ojek online, ya kan. Nah lucunya baru pertama kali saya nemuin ojek yang dia nggak ngerti apa-apa. Nah sesampainya titik jemput, dia nanya sama saya, Mas ada di mana Mas? Pak, saya ada di lokasi. Lokasi di mana? Sesuai titik Pak. Ya udah kalau gitu saya keluar. Terus saya bilang, Pak, saya sudah di titik, ada di depan. Tadi saya lewat, Mas nggak ada di situ, kata gitu. Dia putar balik, ketemu sama saya. Nah, akhirnya dalam perjalanan pun dia nanya, Mas mau pakai helm nggak? Katanya. Ya pakai lah Pak, ini kan jauh, saya bilang kan gitu. Iya helmnya ketinggalan di rumah, kata. Karena dia merasa tempatnya itu dekat. Dia pun masih pakai celana pendek. Akhirnya saya ikutlah ke rumah dia. Ya kan. Nah sesampainya di rumahnya dia, di rumah si pasien, si driver ojek online ini, nah akhirnya di perjalanan dia buka-buka handphone. Dia bilang begini, Mas tahu daerah sini kan? Kenapa Pak? Kan Bapak tinggal liatin peta aja, saya bilang gitu. Yang lihat Bapak, gitu kan? Saya bilang gitu. Iya, saya tahu jalannya, saya bisa ngikutin peta. Tapi Mas bisa lihat kan jalanan di sini tuh. Lah Bapak gimana? Yang bawa motor Bapak, yang lihat Bapak. Saya mah kadang lihat apa-apa Pak. Terserah Bapak mau ajak muter-muter, gak saya akan ikut aja Pak. Oh gitu ya Mas? Iya, akhirnya saya tanya, loh kok Bapak nggak ngerti jalan sih Pak? Iya Mas, soalnya saya baru 2 minggu di Bekasi, gitu Pak. Nah sampai akhirnya dalam perjalanan dia ngikutin, bener-bener ngikutin peta. Yang ada saya nyampe rumah jam 9. Begitu Pak ceritanya Pak. Gila lu, Bro. Yang paling penting Pak Barudin, apa goalsnya dari cerita ini? Itu penting tuh. Goalsnya apa dari cerita ini? Pak Barudin ingin capai apa? Gila lu. Jadi sebetulnya yang saya mau angkat itu gini Pak, dalam cerita itu, nah ini yang kita bisa ngeluarin, yang saya mau angkat adalah sebenarnya tunanetra pun sekarang kalau mijit itu orang nggak terlalu repot, bisa panggil tukang ojek atau online, kita bisa order sendiri kan gitu kan. Nah itu yang mau saya angkat itu, jadi kan ada orang yang memanggil jasa pijat tunanetra itu kan nggak bisa jemput lah gitu kan. Nanti kesininya naik apa gitu kan. Saya pernah juga ada yang tanya, Pak bisa mijit nggak kalau dipanggil? Terus Bapak caranya nyampe tempat saya gimana gitu. Nah sebetulnya yang saya angkat topiknya itu Pak, itu satu kasus. Cuma saya untuk nguraiin kata-katanya, baik itu tulisan, baik itu verbal, itu jadi masih spontanitas sebelum ada tambahan-tambahan gitu loh Pak. Bentar 15 menit ya batang pes astaga. Center ya bilang. Ini aja ini. Oke. Saya bingung suaranya Pak Barudin yang mana. Oke. Pak Barudin. Astaga. Oke. Tolong di mute. Om Luki, unmute. Oke. Pak Barudin ya. Pertama Pak, saat buat cerita, pastikan satu mau bangun emosi apa. Yang kedua goalsnya apa, tujuannya apa. Gitu. Jadi jangan sampai kita bercerita, itu bagus ceritanya. Pertanyaannya kalau nggak kemana-mana bingung juga kita mencari linknya. Jadi jangan suruh paksa pendengar mencari linknya, tapi justru Pak Baru harus tutup gitu dengan linknya. Itu ceritanya sebenarnya gini, Pak Baru bisa tutup dengan, iya ternyata kan saya tunanetra Pak gitu. Ya walaupun tunanetra ini bisa bangun Bapak. Kalau Bapak mau butuh, kasih tahu nih, saya akan kasih tahu ABC-nya, Bapak lakukan sendiri ya. Gitu bisa begitu Pak, sebenarnya gitu. Jadi itu pesan itu secara tidak langsung menyimpulkan bahwa tunanetra bisa lakukan banyak hal gitu. Iya, maksudnya itu Pak. Sebetulnya cuma belum ketemu aja kemarin bikinnya gitu Mas. Itu yang ada di kepala saya, kayaknya ini nih bisa diangkat gitu loh Pak. Gini Pak, sebenarnya yang bagus buat teman-teman juga punya mitra, seperti halnya kita punya ruang FGD sendirilah. Udah
fokus discussion group sendiri gitu. Maksudnya ketika kita belum di launching gitu, coba dilempar ke teman kita, terus tanyakan pesan apa yang ada di situ. Match nggak dengan pesan yang kita gitu. Ya. Baru di launching. Jadi jangan sampai kita nggak ada launching itu tantangan tuh, karena kondisi mental orang bisa beda-beda gitu. Kalau kita kan bukan lembaga marketing ya, riset. Kalau saya cuma 2-3 orang, saya lempar ke 2-3-4 orang. Begitu mereka selaras dengan apa yang saya inginkan, baru saya launching gitu. Tapi kalau kita buat cerita tanpa launching, agak beresiko nanti diserahkan ke pasar. Pasarnya kan belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Itu ininya sih idenya Pak. Pak Marudin hanya kurang tujuan. Tujuan yang mau dibangun dari cerita itu apa? Gitu. Karena Pak Marudin sudah bangun loop, tapi loopnya mau dikemanain gitu. Mau diarahin kemana kan itu bingung. Kuncinya di sana. Iya. Oke. Ada lagi? Oke. Iya Pak, dimaafkan Pak Luki. Oke, cukup. Mbak Arum mau cerita? Mana Mbak Arum? Enggak ada. Pulang. Bentuknya cerita atau Apa aja? Kira-kira Mbak Arum lagi nyuci piring. segala macam. Apa aja mau cerita? Pakai sabun cuci piringnya Pak Barudin. Boleh. Cuci piring. Apa ya? Bukan cerita sih, lebih ke iklan ya Pak. Ya. Boleh. Nggak apa-apa, iklan juga sama. Coba ya Pak. Mudah-mudahan kena. Bismillah. Pernahkah saudari solihahku merasa kebingungan ketika menghadapi suatu kondisi dalam kehidupan dan entah kepada siapa harus mengadu? Saudari muslimahku merasa seolah dunia menghimpit sempit dan gelap di sekitar ketika tidak ada satu kawan pun datang membawa cahaya. Bukan berarti tidak percaya akan kehadiran Tuhan, bukan. Padahal segala macam ibadah telah dilakukan, mulai dari yang wajib sampai dengan yang sunnah. Bahkan telah ditingkatkan intensitasnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan solusi melalui apapun dan siapapun. Salah satunya adalah melalui kehadiran seorang muslimah life coach yang hadir membawa obor penerang untuk menemani perjalanan di lorong gelap tadi. Ini bagusnya pakai analog marking gitu, Pak. Jadi ketika salah satunya adalah melalui kehadiran seorang muslimah life coach itu tangan saya tuh langsung menunjuk ke diri saya sendiri gitu maksudnya. Iya. Obor dong. Obor dulu. Pakai obor. Jadi hubungan obor dengan life coach itu apa gitu maksudnya. Itu linknya. Yang mau bawa obornya ntar. Lepotan muka. Tadinya saya mau bikin pakai sabun cuci piring, tapi khawatir ngeres gitu. Menarik kalau untuk mungkin wanita kali ya. Bahasanya Mbak Arum harus perhatikan siapa yang diajak bicara. Terlalu sulit nggak dipahami oleh orang. Satu. Yang kedua, Mbak Arum tahu pernah belajar Ericksonian kan tentang passing, leading. Passing, leading. Tahu nggak? Masih ingat nggak? Jadi, jadi kan Mbak Arum pakai strategi tadi tuh. Passingnya mungkin kurang banyak tuh. Pernahkah ini, kemudian lead gitu kan gitu. Jadi, terus berapa memangnya Pak? Ada polanya tapi yang bagus tiga kali passing kemudian leading satu gitu. Jadi pernahkah ini baru leading. Mbak Arum pakai bahasa puisi, pakai bahasa puitis. Mungkin untuk wanita pas kali ya, gitu ya. Saya belum tahu responnya. Ini namanya kan sasarannya perempuan. Wanita. Kemudian itu juga berarti tergambar siapa yang akan jadi klien karena itu butuh educational background yang lumayan, Mbak. Yes. Ya, butuh latar belakang pendidikan yang Mbak untuk memahami ceritanya Mbak Arum. Karena untuk sebagian yang
tidak tahu suka puisi dilewat tuh Mbak Rum. Ini apa sih? Gitu kan gitu. Tapi untuk yang suka dunia, mungkin wanita suka kali, saya nggak tahu juga sih. Cerita itu mungkin dalam bagi sebagian wanita. Tapi untuk mereka yang artinya nggak, ini bukan salah Mbak Arum, berarti secara tidak langsung sudah memutuskan di situ ada target market di situ. Target marketnya sudah terpola di situ kan, gitu. Ya artinya itu butuh pemahaman educational background yang lumayan. Mereka yang memang lagi down gitu kan, mereka lagi down dan connect dengan itu, yaitu kesana sih memang gitu. Kalau dengan itu hanya bisa didapat mungkin kalau pakai suara yang kayak Mbak Arum tadi. Kalau suaranya pakai tulisan nggak dapat tuh. Video. Karena itu butuh permainan nada tuh Mbak. Butuh permainan nada dan itu hanya bisa dilakukan secara verbal. Kalau pakai tulisan berarti harus ada diubah tuh. Bisa jadi harus ada diubah agar karena gini, pakai teknik passing tuh seakan-akan mengatakan gini. Ketika Mbak Arum mengatakan, pernahkah Anda gini? Harapan kita yang membaca akan mengatakan, iya, saya pernah. Gitu. Maksudnya gitu. Karena kalau dialog internalnya mengatakan, saya pernah, berarti dia connect tuh. Gitu. Pernahkah Anda gini-gini? Connect. Pernahkah Anda gini? Connect. Jadi connect. Ya itu pastikan gitu. Makanya kembali. Pertama, bahasa. Yang kedua, punya grup discussion. Dites. Dapetin nggak kondisi mental seperti yang kita inginkan? Kalau dapat, ayo kita itu masuk gitu, di sounding gitu. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi saat passing leading, yang leadingnya pas gitu. Kemudian baru tentang Passingnya 3 bagusnya. Bagusnya 3, walaupun beberapa teknik Eriksonian ada yang cuma 1 bahkan. Cuma 1 itu Eriksonnya mencari yang paling touch di dalam dirinya. Itu kalau dapat 1 bisa ada passing leading, ada passing leading. Bahkan gitu. Cuma yang itu saya agak susah mengikutinya. Karena harus menemukan trans yang dalam di satu titik. Itu susah. Makanya yang lebih umum yang kayak Mbak Rum, 3 passing, 1 leading. 3 fakta, 1 arahkan gitu kan, gitu maksudnya gitu kan. Gitu. Yes. Nah, sama seperti halnya kalau di hipnosis kan. Rasakan pinggang Anda yang menempel di punggung, rasakan kaki Anda yang menempel di lantai, seperti itu kan. Sesuatu yang iya dan memancing inner dialog internal, membuat dia connect dengan kita. Dan masuk ke dalam trance. Kalau dikatakan, coba rasakan. Nah, yang lebih enak sebenarnya memang, karena Mbak Arum tadi semua bahasanya adalah bahasa kinestetik. Yang indah adalah ketika VAK-nya jalan. 1 V, 1 A, 1 V. Itu lebih enak passingnya gitu. 1 V, 1 A, 1 K. Sama seperti halnya di hipnosis, hipnoterapi. Duduk tenang, rasakan punggung, rasakan ya. Kemudian lihat dalam visualisasi Anda. Di sana itu tuh kayak kata-kata gitu. Karena mungkin Bu Arum memang dominan audit estetik kayaknya, Coach. Iya, betul. Jadi bahasa personalnya terbawa di tulisannya. Ya. Senangnya disentuh. Ya. Saya pikir tadi yang ngomong Meridiana itu. Berarti, tapi kan kalau bahasa iklan itu gimana audiensnya atau target marketnya kan, bukan tentang preferred sistemnya kita. Gitu. Ya. Itu kan. Oke. Noted, Coach. Ya, yang bagus tuh Mbak Arum cover semua, maka VAK main. Gitu. Karena dia tahu yang dengan kita. Oke. Ini anak sapi kata apa ini kisah. Nah, ini bagus nih Pak Rahmat nih. Pak Rahmat membuat VAK jalan nih. Bisa dibayangkan betapa beratnya, bayangkan baunya berdasarkan estetik kan gitu. Kulitnya halus sebagainya. Yang bau lagi. Lagi nih Pak Ari. Ya Pak. Jadi beriklan itu bagaimana caranya beriklan tapi dengan situasi sekarang. Seperti tadi saya bilang, situasi sekarang ini karena COVID, semua kegiatan mampet. Tahu nggak bahwa kita ini makhluk sosial, kita nggak bisa kemana-mana. Bagaimana kalau gabung di Zoom, gara-gara kita curhat, kita ketawa. Yuk. Cakep. Oke.
Nah, itu sebetulnya bermula dari perseteruan saya dengan orang tukang pijit itu tadi malam itu. Itu perseteruan saya sama dia tuh, saya nggak tahu kapan berakhirnya, nggak tahu saya itu. Akhirnya kontak, telepon, konsep saya bermulanya, saya minta Tunet itu untuk jadi pendongeng. Iya, kata beliau itu tuh. Iya. Ya, tapi kan aneh nggak bisa ngobrol. Akhirnya saya bilang begini deh, kita cari duit tapi bebas, kita bikin Zoom, ngaco, kita ketawa. Cakep. Selama ini kan orang iklannya begitu. Nah sekarang kita bagaimana kita kumpul Zoom, semuanya bisa ngomong. Kita tugasnya ngebimbing aja, gitu loh. Akhirnya iya juga ya. Kontak sama Mpok Arum. Saya bilang, Rum, nih kita akan begini. Kapan? Ntar malam. Sebetulnya saya mau ngomong apa hari, tapi kebetulan sama acara ini, kebetulan. Jadi kita pengen bikin usaha lagi tuh, cari duit dengan cara Zoom di Zoom itu acara bebas aja gitu, bebas. Ngomong deh semau-maunya. Ya curhat boleh, ngeluh boleh, ngeledek boleh. Ini nih kasarnya sekarang ini sedang terbuka untuk orang bisa ketawa. Iya benar. Terus sama mahal, saya bilang 5.000 perak nggak apa-apa. Iya. Kirimin transfer, kita ketawa. Iya. Ini musim orang perlu ketawa. Gimana Pak Ari? Pikiran saya tadi, kalau bisa. Dulu ada ini Pak, ada forum ini sebelum ke Pak Rahmat, saya mau komentar dikit. Ada forum namanya Wacana Bisnis, wawancara sambil bercanda tapi bicara bisnis. Cakep gitu. Jadi di situ maksud saya itu terserah mau bicara bisnis, kayak mau bicara apa, tapi situasi sekarang ini kenyataan manusia sedang ngejublek. Pada bingung, stres, sambil ketawa. Kita turunkan tuh tempo stressingnya jadi ketawa gitu loh. Ya, bisa tuh namanya wacana aja, wawancara sambil bercanda. Mas serius bercanda apa kayak namanya ntar. Itu saya kasih judul Zoom-nya gara-gara. Gara-gara boleh. Coba tuh komennya tuh Bang Udin tuh gimana? Wah, kalau ulah haba kalau saya diajakin gitu nanti saya dibully terus nih diam Pak Werner di mana-mana nih. Kelar. Ada korban. Kan saya bilang udah ada korban. Pak Werner, mau nambahin boleh nggak? Boleh. Iya, menarik sih itu idenya Pak Werner buat tampilin Pak Bahrudin dan teman-teman mungkin ya, punten kalau misalnya buat jadi sebuah wacana. Karena gini, punten ya Pak. Wacana beneran nih. Ya beneran. Ya artinya nanti akan membuat hasil membuat sebuah wacana ke yang dengerin gitu. Punten nih Pak Bahrudin karena gini, jujur ya, saya kalau misalnya dengerin ceritanya Pak Bahrudin, terus ceritanya istri gitu ya, itu ini waktu pas COVID saya ngebayanginnya ini kita aja yang melek aja dengan kondisi kayak gini tuh panik gitu ya. Nah, Pak Bahrudin dan teman-teman dan saudara dan keluarga gitu ya, itu gimana harus menjalani setiap harinya gitu kan dari dulunya kan gitu kurang lebihnya kan. Nah maksudnya konyol aja tetap. Ini enggak apa yang udah terjadi sama Pak Bahrudin sama teman-teman gitu ya, itu bisa disampaikan ke kita biar jadi sebuah empati kan intinya kayak gitu kan, bahwa kayak tadi tuh contohnya yang misalnya mau mijit aja pakai Gojek tuh jadi muter-muter jauh gitu ya, itu kan sebuah sama udah nyari ininya susah, terus kemudian jalannya juga susah gitu. Ini kita yang ngelihat kenapa sih nggak care gitu kan. Nah itu mungkin bisa jadi sebuah mungkin income nantinya gitu. Jadi Pak Bahrudin jadi tokoh dan teman-temannya jadi tokoh yang dari itu bisa sharing ke kita gitu biar rasa syukur kita tuh jadi lebih tinggi. Itu aja sih. Ya, tapi maksud kita itu tadi malam ngobrol sama Pak Bahrudin bukan untuk fokusnya ke pijit, enggak. Iya bukan hanya pijit sih Pak. Depan Pak Bahrudinnya dan teman-teman lah. Misalnya ujung-ujungnya kita jual kue akar kelapa ya. Kacang babe, kacang. Ya, makanya itu. Jadi apa aja bisa gitu loh. Nah, cuman yang saya pengen itu kan saya bilang sama Arum juga, ini harus ada sutradara,
ada korban, yang Pak Ari tadi bilang ada tokoh gitu ya, itu harus dibikin gitu ya. Ada yang ngambil keuntungan. Ya, Ini kayaknya kalau saya dengerin Babe sama Pak Barudin aja udah mau ngakak-ngakak nih beneran nih. Coba lagi Be, 10 menit aja. Produsernya Babe, Wenar. Enggak, Tinggalan. jadi sebenarnya kalau mau idenya tuh adalah memecahkan tantangan sambil bercanda. Maksudnya angle-nya sudut pandang bawah hidup ini permainan ya. Gitu. Ya. Nah, jadi Ya, kita itu. bisa namanya permainan kan kadang. Kalau terlalu serius bermain nggak enak juga. Enak juga. Sambil bercanda main gala asin serius kan nggak asik gitu. Seru. Ya. Jadi hamil bercanda di dalamnya di situ maksudnya gitu. Jadi kalau Pak Barudin itu dendamnya sama saya waktu kita ada pelatihan di asrama haji Bekasi. Terus saya kunciin dia nggak bisa masuk. Itu dendam sampai sekarang belum beres-beres. Ya lagi 10 menit ya. 10 menit. Lumayan hiburan. Ya. Berantem Pak Wenar di sini, nanti yang lain lagi belajar serius kagak dapat ilmunya, dapat ininya gondoknya juga, nanti ada yang bilang Pak Wenar, ada lain saya lagi ntar. Gantiin Kawilulo nih, daripada Kawilulo kita ngakak dulu aja belum zuhur. Nah, sebenarnya nih kayak Pak Rahmat nih, kita nyambung dikit. Nah, kalau bisa memang ini kan Pak Rahmat mau jualan biopropolis ya. British propolis dijual, jangan terlalu direct, sambil bercanda tadi bisa. Iya. Ada loh British propolis, namanya British kan, orang British kan sehat-sehat tuh, kan lari-lari, kayak gitu-gitu. Karena kalau tahu kata belilah ini ya, itu terlalu direct. Ya. Orang itu nggak suka terlalu direct gitu. Jadi harus dipikir sesuatu yang smooth di dalamnya. Nah kayak kita tadi Pak Badrin mau jualan apa? Ya kita ambil bicara ngopi-ngopi inilah, maka tadi apa kelapa tadi apa ya gitu. Ya, itu kue kacang gitu kan. Sebagai itu kalau terlalu direct belilah kue kacang. Itu nggak asik orang gitu. Tapi harus sambil bercanda ada kue kacangnya gitu. Nah itu yang menarik. Jadi memang arahnya ke sana. Di dalam storytelling sama seperti itu. Dan saya suka tuh wacana bisnis. Jadi itu sebenarnya masalah serius, acara serius, tapi dikemas dengan bercanda dan isinya ketawa. Tapi dapat pelajaran di situ. Benar. Nah, di sini sebenarnya kayak Pak Badrin dia bisa dapat jualan itu juga kue kacang tadi. Kue kacang kelapa apa sih? Kue kacang kelapa gitu. Ya, oke. Nah, satir. Ya oke lah. Satir dan sebagainya. Most important sebenarnya kembali tentang storytelling dan idenya Pak Wenar sebenarnya bagus tuh dilanjutin sebenarnya. Adalah memasukkan kata, memasukkan pesan tanpa terasa kita diperintah. Ya, itu kata kuncinya sebenarnya gitu. Kata kuncinya seperti itu. Makanya saya kira gini, Bapak Ibu, teman-teman semua sebenarnya, ilmu persuasif dengan konteks bercanda dan sebagainya, sepertinya kayak calon tang bercanda sebenarnya. Tapi di situ lumayan dalam loh sebenarnya. Pesan-pesan itu lumayan dalam tuh. Kelihatan sederhana tapi ada pesan dalam di situ sebenarnya. Nah itu calon tang menarik menurut saya karena dibutuhkan kecerdasan linguistik loh untuk bisa jadi seperti dia. Ini dia bisa ngeling kemana-mana dan menarik menurut saya. Dan itu kecerdasan linguistik itu sebenarnya kecerdasan para nabi. Lihatlah Rasulullah, kemudian sebelumnya Nabi Ibrahim termasuk kemampuan berdebat, kemampuan diskusi dengan cara yang sederhana dimiliki oleh mereka semua. Rasulullah punya itu semua sebenarnya, kemampuan linguistik. Makanya ini yang belum masuk nih, masuklah MPC, Muslim Persuasion Club. Nah, paling kita nanti bareng-bareng infak 10.000 setiap bulan. Join nanti daftar ke nanti daftar. Di situ kita nanti latihan tiap bulan, kemudian kopdar lah kapan kita ambil seperti yang Pak Wenar tadi bilang, kopdar sambil bercanda, sambil lihat. Karena ketika bercanda itu kemampuan linguistik kita dilatih. Kemampuan linguistik kita, kemampuan vocab kita juga dilatih di situ. Dan kemampuan pemikiran kita juga dilatih di situ. Itu yang mau kita bangun sebenarnya. Jadi kita diskusi ini sebenarnya storytelling, persuasif, hypnotic language dan sebagainya itu sebenarnya bagian dari kemampuan kita berkomunikasi dan itu ada kecerdasan linguistik di situ. Itu menarik. Ya udah itu nanti dirumuskan ulang tuh Pak Wenar. Kita nanti cari. Ntar malam jadi. Babe. Ntar malam apa? Tiketnya deh kalau ente bilang 5.000 aneh bersedia ada, 8.000 aneh. Cuman saya 7,5 lah. Gini, ada sedikit masalah.
Saya coba-coba tadi mau bikin apa namanya Zoom, kode Zoom saya nggak bisa. Coba ente bantu. Oh, itu gampang tuh nanti. Ada baru ada. Ren, Abah Ren. Siap. Ente bantu gitu ya. Saya mau masuk kan malam jam 8. Iya, cakep. Pak Wenar, titip pesan dong. Iya, gitu. Kalau bercanda boleh, tapi Yes. tetap ada normanya gitu ya. Ini Hesti. Iya, Iya dong. Iya. Iya dong. Kita kan orang titip pesannya. berbudaya. Makasih. Iya. Tapi nih Hesti mana sih nih? Enggak nih Hesti yang mana? Memang Pak Wenar yang itu pas, yang memang enak bener. Pak Wenar memang begitu. Perlu diingetin, dia tua-tua nakal. Ya udah, ntar malam apaan sih buat link Zoom-nya? Buat link Zoom-nya gitu loh. Ah, Mbak Arum bisa ntar. Ya, Mbak Arum mana? Arum kalau bisa bikin. Saya nggak bisa itu. Ilmunya belum sampai. Sama orang Ngapain? itu kang pijit nggak sampai itu ilmunya di situ. Mbak Arum nggak tahu tuh. Nggak, Pak Wenar. Bikin ngapain? link Zoom buat acara ntar malam. Acara ntar malam. Acara apaan? Tahu acara itu apa? Buatin aja. Kamar guyon namanya. Iya, boleh. Terguyon. Iya kan Bukannya di grup Pusdam aja. Enggak, Bukan. Kan Pak Wenar kemarin ngobrolnya settingan di grup Pusdam. Ya, boleh di mana aja, tapi tolong maksud saya tolong bikinin, diiklanin, di Pusdam boleh, di mana sebarin aja. Ngomong-ngomong, yang mau ngisi siapa? Ya kita. Oh, oke. Babe Oke. Bodor itu Pak Wenar dan Pak Rudin. Babe tukang umpan, gitu ya kan. Iya. Kita dicemes sama Pak Baru. Iya, gitu loh. Nah ini, Nah, Coach Ali yang bagian dibully. sekedar tambahan ya, ini tuh tambahan. Seringkali saya sama Arum tuh main kayak gitu. Dia muncul, saya tembak. Jadi TikTok gitu, untuk mengundang perhatian orang. Iya. Contohnya tadi malam, saya bilang sama Bahrudin, giliran Arum aja diperhatiin, giliran saya dimarah-marahin. Kan ada yang komentar itu tuh. Itu yang maksud memancing untuk ada komentar. Berarti kan kena orang itu. Berarti Iya. kita sih nggak ada apa-apa. Pusing juga ya ngelihat grupnya itu dagang semua gitu Tapi ya. cara dagangnya monoton. Begitu aja. Iya. Ya karena emang grupnya grup khusus dagang sih. Cuma kan tapi mumet juga gitu. Postingannya dagang lagi gitu. Dan sama semua polanya gitu. Polanya nggak berubah-berubah. Begitu aja. Yang suruh beli kita. Yes. Berarti polanya besok dirubah, yang mau ayo Kita yang nggak punya dagangan juga aduh gimana ya gitu ngeliatnya. Ini si Agus tuh 1 hari 40 kali dia ngiklan. Itu dia. Sekarang dia malah diam tuh nggak iklan. Yang saya maksud dari obrolan itu kita pola dagangnya kita rubah gitu Pak. Ya udah, kalau gue khusus Pusdam 3 aja, kita diskusi cara dagang FD, jangan dagang efektif sambil bercanda lah. Kita lihat cari ide. Di Zoom apa di WA? Zoom aja. Di Zoom kan iya enak kan langsung ketawanya langsung gitu, kagak ada jeda-jedaan. Nanti malam nggak bisa aku Zoom. Aku pada Zoom lain ntar malam. Jangan ikut sama temannya. Iya, ya udah. Iya. Berarti jangan aku. Tadi habis disebut-sebut Arum gitu. Iya, tolong bikinin doang. Tolong bikinin aja. Bu Hesti dah Bu Hesti. Gitu loh. Oh iya Bu Hesti aja. Ini Ranti kemana Ranti? Ria juga boleh, Ria boleh. Mbak Ranti lagi nyatet. Ya udah nanti biar nanti malam kita diskusi, nanti yang buat kasih ke link. Menarik idenya, Coach, menarik. Instruksi. Kayaknya terhibur nih, Coach. Pak Saleh tuh, Ustaz Saleh harus ikut. Pak Wenar, mau malam jam berapa? Jangan sampai saya lagi nanggung suruh ngomong di jam kan udah enak. Nanggung Udahan mijit. dulu. Udah, apalagi kalau itu semarin mijit tuh seru. Oke. Yang mau ikut nanti malam nanti kita buat Zoom-nya. Oke. Mudah-mudahan bisa itu. Dan semoga hari ini bermanfaat ya. Praktekin semua. Yang mau ikut grup FPC silakan ikut, nanti kirim link kirim WA ke nanti dimasukin ke grup Telegram. Oke.
Oke, sekian dulu ya. Mudah-mudahan bawa manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ari dan Bapak Ibu semua. Izin live ya.